Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam sahabat dimanapun berada. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, berkah, hidayah, kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih jumpa malam ini. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan manusia dari zaman kejahiliaan menuju kepada zaman yang beradab, berakhlak, zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang, mendapatkan petunjuk sehingga menjalani hidup ini dengan aturan dari pencipta langit dan bumi. Baik teman-teman, malam ini kembali kita mengundang saudara kita non-muslim untuk membahas tema yang begitu menarik. Kita ingin penjelasan akurat dari teman-teman. Sebagaimana kalau di Islam, apa upah penyembah Allah? Jelas jannah, surga. Dalil jelas tertulis, salah satunya di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Menyembah Allah akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah, menyembah Yesus upahnya apa? Kita ingin tahu dari teman-teman kita non-muslim. Kita naikkan ya teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Ya. Katolik, Protestan? Protestan. Mohon izin buka kamera. Nggak bisa. Kau buka masker. Mau diskusi nggak nih bang? Nggak mau dong. Ya udah, buka kameranya. Buka masker. Kenapa bisa buka masker? Ya, buka kamera tuh. Lah, buka kamera aja. Nanti kamu buka masker. Mau dong, buka juga. Lah, kamu buka kamera. Mulutmu peong ah. Masker. Enggak Pasti apa-apa. mulutmu hitam kan? Enggak masalah. Iya buka Enggak dong. perlu. Ya buka kameranya aja dulu. Ya buka dulu maskermu. Oh ya udah, turun di bawah ya bang ya. Maafkan aku jika aku Gak selalu usah menyakiti maaf. hatimu, karena telah membawa agamamu terbuka semuanya. Sama juga Tidak ada lagi yang kamu, ditutupi. bom. Maafkan aku jika nyakitin hatimu. Aku membuka tabir yang kau sembunyikan. Kau nyembah Tuhan, ternyata isinya Tuhanmu hanyalah manusia, anaknya orang. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam juga abang. Boleh buka kameranya. Ini aku nih Bang Muslim ya Bang. Oh muslim. Ada Ya. yang ingin disampaikan abangku? Saya cuma mau naik aja ini ya. Naik untuk menggugah perasaan teman-teman kita yang lain di bawah ya. Iya. Saya lagi supaya- dengar ini yang apa? Yang non apa? Yang Kristen ini saya lagi dengar. Iya. Iya, biar yang dibawa pada ngamuk semua kan. Iya, betul nggak bang? Ya. Iya kan? Biar yang dibawa pada ngamuk semua, betul. Wah, hebat abangku ini.
Salam Oke, kenal halo pantas semangat. dari Kendari. Halo, salam. Oke, makasih abang. Halo, semangat malam, saudara Oman. Halo, Malam bang. Katolik Halo, selamat Protestan. Iya, Muslim bang. Muslim juga. Oke, silakan duduk. Mau tanya bentar boleh bang? Boleh. Itu tuh maksud aku abang masuk ke roomnya Mikana debat nggak bisa toh bang? Untuk apa saya ke sana? Al-Quran saya dihujat, berarti saya ke sana untuk mendengarkan mereka Nggak ada hujat yang Al-Quran menang gitu. tuh loh bang. Orang-orang nggak ada yang menang. Oh, bagus itu. Bagus. Begitu aja sih bang. Siap. Yang dukung terus apa? Semangat terus. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara PDM Raples, semangat malam. Malam bang. Katolik Protestan, Protestan bang. mohon izin buka kamera boleh? Bentar bang. Oke. Kasih. Teman-teman yang suka nonton di Komal-Komal Kafir, silakan bergeser ke sebelah. Yang suka agamanya dihujat, yang suka nabinya dihujat, yang suka Islamnya dihujat, silakan pindah ke sebelah, nonton di sebelah. Kalau di sini Komal Edukasi. Ya, kalau mau dengarkan hujatan terhadap agama Anda lebih suka itu, ya pindahlah di Komalnya Mikana. Kalau di sini spesial untuk edukasi, membuka cakrawala berpikir manusia untuk memilah dan memilih mana agama yang benar, bukan cuman memaksakan kehendak untuk nampak seperti benar. Halo, semangat siang. Halo, Oke, abangku. Katolik Protestan abang. Iya, Protestan, abang. Oh, izin buka kamera abang, silakan. Aku siapkan pulpen untuk mencatat pendapat-pendapat saudara kita non-Muslim. Oke, bang, ini ada tema apa upah menyembah Yesus? Apa upah menyembah Yesus? Ya selamat kan? Selamat sampai di surga. Ada dalil? Ada dalil? Yesus, iya, Yesus saja yang mengatakan, aku pergi menyediakan tempat di mana Yesus berada, kita berada. Sudah kan? Habis. Oh, kalau itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Itu bukan untuk orang Kristen, bukan untuk Yesus ini sabar bang. menyembah Yesus. Itu bukan untuk penyembah Yesus, itu untuk penyembah Elohim. Jadi ketika Yesus berbicara kepada muridnya, janganlah kita yang di luar muridnya ini merasa gitu loh. Jangan merasa, itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, murid-muridnya. Nah sekarang Yesus pergi ke surga menyediakan tempat. Pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Buang kepada Pergi. Oke. Jangan emosi tapi santai aja. Enggak emosi bang, enggak emosi. Nah gitu dong, kita tepuk tangan dulu. Santai aja, santai. Saya akui kok Yesus itu memang Tuhan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk orang-orang benar. Saya akui itu. Karena ketika Yesus datang, sibuk Yesus menyembah Tuhan yang benar. Itu. Nah, sekarang upah menyembah Yesus menurut saudara mendapatkan surga. Padahal Yesus ketika Anda memaksa, Matius 28 nomor 19 itu adalah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, bukan penyembah. Jadi murid bang.
Ya justru murid-murid itu kan mengabarkan tentang kabar keselamatan itu. Kabar keselamatan itu dari siapa? Nggak, sebagai guru, Iya. murid, Oke, Bang. guru guru Yesus ini mengajar muridnya menyembah siapa rupanya? Iya, tadi kan apa bilang sebagai murid, sebagai apa? Murid kan? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi murid, bukan jadi hamba. Ya, boleh. Nah, Oke. Terus murid-murid itu mengajarkan keselamatan itu. Agar murid-murid mengajarkan agar menyembah Yesus atau menyembah Elohim. Ya kalau menyembah kan menyembah Elohim. Ini yang kutanya. Oke, itu betul itu. Yang saya tanya, yang nyembah Yesus bang di hari Minggu di gereja itu nyembah Yesus. Itu upahnya apa yang nyembah Yesus ini? Pemahaman kita kan sebagai apa nih? Bukan pemahaman ya, tapi kami juga membaca juga di dalam kita Taurat, Injil, bahkan Yesus itu juga sebagai Tuhan kan? Iya, menyembah Yesus ini yang kita pertanyakan. Iya. Kalau di sinagoge nyembah Elohim. Tema ini kan apa upah menyembah Yesus? Jadi upahnya selamat. Dalil dari Yesusnya mana? Nyembah Yesus selamat itu mana dalilnya? Apa itu dibilangnya? Yesus sendiri katakan, Apa itu? walaupun sudah mati, percaya dalam nama Yesus, dia akan bangkit. Menyembah, bukan murid. Menyembah. Kalau menjadikan Yesus itu guru, tidak menyembah guru, mengikuti teladan Yesus menyembah Elohim. Ini yang saya tanya, yang di gereja yang mengajarkan jemaat-jemaat nyembah Yesus. Ya, Itu Pak. upahnya itu di mana? Kalau orang Kristen itu menyembah Yesus sama saja itu dengan menyembah Elohim. Begini. Nah, Beda lah. begini Bang. Beda dong bang. Masa? Karena Yesus dikatakan, aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Iya satu, tapi kan aku sendiri menyembah Iya. Bapa. Kalau di Kristen Aku- itu sudah tepat dan benar. Tapi kalau di saudara-saudara kami pertimbangan semua orang ini kan, mana ada datanya di apa Al-Quran itu menyembah Elohim? Kok menyembah Elohim? Kami bukan menyembah Elohim, kami menyembah Allah. Allah yang benar cuma Allah Elohim saja kan? Ya kalau begitu kenapa menyembah Yesus bang? Iya, benar. Karena Yesus yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa telah melihat Allah, melihat aku, ya sudah melihat Allah itu sendiri. Ya, barang siapa menyembah aku ada nggak? Dia menyembah Bapa ada nggak kayak gitu? Dengar, kan itu Yesus sendiri katakan waktu dia menjawab perkataan Filipus kan, barang siapa telah melihat Allah, Iya. dia telah melihat Allah itu sendiri. Salahnya di mana, Bang? Salahnya karena melihat Yesus itu beda dengan menyembah Yesus. Maksudnya gini, kalau kamu melihat aku menyembah Bapa, maka ikutilah juga aku menyembah Bapa. Loh kok kamu malah menyembah aku gitu loh. Kan Yesus ini menyembah. Kalau Anda mengatakan Bapa dan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, coba baca Yohanes 17:23. Murid-murid Iya, Bang. juga di dalam Yesus kan gitu. Tentang apa tema ini saja kan ya, berarti kan sudah menyembah Yesus itu kan upahnya di surga kan, selamat. Mana dalilnya bang? Dalil. Iya, karena Yesus sendiri kan menyatakan jalan satu-satunya menuju ke surga kan cuma lewat Yesus Kristus, tidak ada lewat Tapi siapa. bukan menyembahnya. Jalan menuju surga itu bukan menyembah Yesus. Jalan menuju surga itu adalah mengikuti Yesus, bukan menyembah Yesus. Ketika Yesus menyembah Elohim, ikuti menyembah Elohim. Iya.
Kalau di dalam Kristen itu menyembah Yesus itu sama aja menyembah Lawan. Karena Yesus sendiri katakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya, tidak ada dalilnya. Bapa di dalam aku. Ya sudah kan, selesai kan? Itu maksudnya pengajaran, Bang. Itu pengajaran. Bukan berbicara hakikat itu. Itu bukan berbicara hakikat. Itu berbicara pengajaran. Begini, Bang. Siapa yang melihat aku? Coba Anda di sini kesalahan saudara kami Kristen. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 itu di data 44. Jika kamu percaya kepadaku, kamu bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Maksudnya ajarannya, bukan hakikatnya. Saudara kami Kristen salah konsep, dipikirnya Yesus itulah Tuhan. Enggak, Yesus mengucapkan ucapan Tuhan, Yesus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena dia wakil, dia duta, dia rasul. Kalau begini, Bang, masih bersyukurlah jadi Kristen, karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Allah itu sendiri. Bersyukur kita orang Kristen. Sudah Allah itu yang benar, Allah yang bersama-sama dengan Yesus itu. Karena Yesus sendiri yang turun dari surga menyatakan. Coba dalilnya coba dikasih jelas dulu. Yohanes 12:45. Barang siapa, di Yohanes 14 itu, Yohanes 12. apa? Yohanes 12 nomor 45. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang telah mengutus aku. Maksudnya ajaran, bukan Yesus itu adalah Bapa. Masa yang diutus dengan Bang ya, Yesus juga katakan kepada Filipus, bagaimanakah engkau bisa menanyakan tunjukkan Allah itu kepada kami, sementara sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kenapa mesti ditanyakan lagi? Iya, karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa kau minta tunjukkan Bapa? Kau sudah tahu. Maksudnya gini, kau kan sudah tahu Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa diraba. Bapa itu tidak bisa disentuh. Kenapa kau mau minta untuk menunjukkan Bapa itu? Itu namanya kamu blow on. Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, itu sudah sama melihat Bapa. Bapa tidak bisa kau lihat saja aku. Ini aku wakilnya. Itu maksudnya. Kamu gagal paham. Seakan-akan Anda ini seperti orang-orang Roma Yunani. Ketika melihat orang sakti, dipikirnya dia adalah dewa. Gagal paham dong. Apa tuh? Bagaimana? Yang saya bicarakan tadi itu perkataan Yesus lah. Betul, tapi maksudnya itu, kamu itu kenapa Filipus? Kan Bapak itu nggak bisa dilihat. Iya kan? Kau banting-banting tubuhmu sampai kapanpun kau nggak bisa akan melihat Bapak. Tapi lihat aku itu sama melihat Bapak. Kenapa? Karena ucapanku ucapan Bapak, mujizatku mujizat dari Bapak. Aku adalah wakil Bapak. Jadi melihat Bapak itu sama halnya melihat aku sama dia melihat Bapa. Tapi kalau Anda mengartikan Yesus adalah Bapa, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, begitu? Masa Bapa dibunuh? Bapak itu kan roh, kan? Nah, Yesus bukan roh. Justru karena itu yang tidak bisa dilihat. Kenapa mengatakan aku di dalam Bapa? Ya karena ajaran Yesus itu adalah ajaran Yesus mengatakan aku di dalam Bapa. Karena Yesus senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa. Karena Yesus sendiri langsung. Masya Allah, subhanallah. Sahabat Zeus, barakallahu fiik. Ya Allah ya Karim. Karena Yesus, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Aku senantiasa
melakukan apa yang dikehendaki Bapa, sehingga Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa bersama. Coba baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Apa kata Bapa di situ? Apa kata Yesus? Aku tidak menghakimi seorang pun, akan tetapi jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak menghakimi seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Dua. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti aku ada Bapa. Masa siapa yang menggendong aku, netein aku, cebokin aku sama dengan mencebokin Bapa? Yang dimaksud sini adalah ajarannya, ajaran Yesusnya. Anda salah telah menilai Yesus seperti itu. Salah. Makanya bukan salah, bukan kami salah untuk menilai Yesus itu. Karena kami percaya benar-benar Allah itu yang bersama-sama dengan Yesus itu. iya betul. Memang Ya. betul. Justru kami, kami umat Kristen, kami percaya Allah yang benar itu Allah yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, bukan Allah Iya, yang kenapa Yesus yang disembah? Kan Yesus bersama dengan Tuhannya, bukan bersama dengan dirinya. Yesus bersama dengan Tuhannya, yaitu Bapa. Aku dan Bapa bersama. Aku Yesus bersama dengan Bapa. Tapi yang harus kau sembah Bapa, jangan aku. Aku cuma utusan. Bersama-sama itu berarti dua. Berdua minimal kalau bersama. Kamu dan aku bersama, ya dua. Aku bersama-sama dengan Bapa, ya dua. Satu utusan, satu pengutus. Satu hamba, satu khalik. Satu Tuhan, satu penciptaan. Satu pencipta. Begitu Bung. Anda salah terhadap Yesus. Yesus itu makanya mengusir Yesus, nanti yang diusir adalah orang yang berlaku jahat. Siapa yang berlaku jahat? Yang menuhankan dia. Yesus mempraktekkan menuhankan Bapa. Loh kok Kristen menuhankan Yesus? Salah itu. Yesus itu bukan Tuhan Bang. Yesus itu hamba Tuhan yang taat, yang soleh, yang beriman, betul-betul taat kepada Tuhannya. Tidak mungkin itu di dalam Alkitab tertulis. Ada tertulis banyak Yesus adalah Tuhan. Di mana abangku Yesus tertulis Mana adalah Tuhan? abang sendiri bilang, abang sendiri sudah membaca Bible semua. Masa ada perkataan tentang Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab yang tertulis? Tidak ada. Tidak ada, kecuali camkan ini. Kosong. Tunggu. Kecuali ucapan orang lain. Hei, iya, saya bilang ada tertulis di dalam, bukan saya. Iya, tertulis. Ini bukan kitabnya Yesus. Kitabnya Yesus ini PL, kitabnya Yesus PL. Kalau ini kitab yang ditulis belakangan oleh orang-orang yang Yesus tidak kenal. Yes. Orang-orang yang menulis ini menginginkan orang-orang menyembah Yesus. Yesus mengajarkan menyembah Elohim. Itu pemahaman yang salah dari Bang Sulu. Sekarang begini Bung, menurut Yesus dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Yesus ini? Ya menurut Yesus ya itu utusan. Itu sudah. Sekarang menurut Yesus, ya memang Yesus utusan, betul toh? nah, apakah Bapa utusan? Ya Bapa itu kan roh. Enggak, bukan saya tanya itu. Apakah Bapa utusan? Ya Bapa bukan utusan. Bapa itu kan Allah. Yesus utusan, Bapa bukan utusan. Berarti antara Bapa dan Yesus beda. Iya. Nah, sudah Iya, selesai kan? Beda, tapi kami beda. Kami bersama-sama dengan Yesus Kristus itu karena Yesus dengan Bapaknya adalah satu. Makanya kita percaya Allah yang benar ini, Allah yang bersama-sama. Satu apa Bang? Satu apa? Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu apa? Dan Bapa di dalam. Satu apa Bang? Bisa satu nusa, satu bangsa, satu nasib, satu perjuangan, satu tujuan, satu asal usul, Ya, kalau secara satu visi, logikanya- satu misi. Secara logikanya,
Bisa saja Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Bagaimana ceritanya dia satu-satunya Tuhan? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Allah dapat melakukan apa saja di luar kehendak pikiran manusia. Maksud Anda Tuhan bisa mati gitu? Ya, Allah ini kan yang berkuasa. Allah Iya. bisa melakukan apa saja di luar kehendak pikiran manusia. Karena kita manusia ini punya pikiran tidak seperti apa yang pikiran Allah. Jadi, Termasuk Tuhan juga mau mati gitu? Tuhan juga mau mati. Maksudnya yang metong ini kan pribadi Yesus. Katanya tadi satu. Ya kan Coba dibenarin lagi dulu, otaknya dibenarin dulu. Aku dan Bapak ada satu. Tadi satu katanya. Berarti Ya. Tuhan mati, berarti mati semuanya gitu. Terus saya tanyakan, yang bilang perkataan aku dan Bapak satu ini siapa? Yesus. Iya tuh, Yesus. Satu apa? Ya, yang tadi saya bilang, apa yang Allah lakukan itu di luar pikiran manusia. Nah sekarang apakah Tuhan itu mati? Tuhan mati? Ya, apa salahnya kalau Tuhan itu yang Allah itu mengutus anaknya untuk itu. Berarti bukan satu. Tadi katanya satu. Ternyata ada mati, yang satu tidak mati. Itu dua. Ya, satu itu kan Yesus sendiri yang katakan. Satu di situ, makanya jangan dimaknai satu hakikat. Maknailah sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Memaknainya bahwa aku datang bukan sebagai anak haram, aku datang bukan sebagai penyihir, aku datang sebagai utusan Tuhan. Aku dan Tuhan adalah satu visi, satu misi. Itu maksudnya. Bukan satu hakikat. Kalau satu hakikat berarti yang ditetein Maria berarti Tuhan Bapa. Nah, kalau bukan satu hakikat berarti nubuatan itu salah. Di mana ada nubuatannya? Di mana ada nubuatan? Nubuatan itu tidak tergenapi itu. Apa nubuatan apa kok? Hakikat berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Coba dengarkan Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti yang dibentuk jadi daging ini Tuhan atau bukan? Dan firman itu telah menjadi bentukan daging. Sekarang ketika Yesaya 43 mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi gunung, menjadi batu, menjadi enggak ada. Lalu yang dibentuk menjadi daging ini Tuhan enggak? Ya Tuhan, menurut kita kan Berarti yang tadi Yesaya 43 itu bohong. ini pembuatan dia saya juga mengatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya memang itu enggak salah. Itu enggak salah. Hari ini telah lahir bagi menjadi selamat. Jadi Tuhan di kota Yang lahir ini adalah penunjuk jalan menuju Tuhan. Yesus merintis jalannya. Ini loh jalan yang harus kita lalui. Ini jalan yang harus kita lalui menuju kepada Tuhan. penunjuk Tuhan kan yang tadi apa bilang penunjuk Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan, jalan, Iya. jalan Yesus. Ini loh, sebelah sini kiri, kanan, penurunan, pendakian. Ini agak ke kiri, ini agak ke kanan, ini turun ke lembah, ini naik. Itu jalan ditunjukkan Yesus. Akulah jalan menuju kepada tujuan. Siapa tujuannya? Bapa Elohim, pencipta langit dan bumi. Aku jalan. Jalan itu adalah titian menuju kepada tujuan. Iya, justru tadi yang saya bilang masih mendingan orang Kristen percaya Yesus itu menyembah Yesus karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Menuju Kenapa surga. disembah? Kenapa Masih disembah? Kenapa disembah penunjuk jalannya? Masih mendingan Kristen.
masih percaya Yesus, masih menyembah Kalau percaya Yesus tidak menyembah Yesus. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak kalau Tanpa tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk kaum Israel. Tidak ada itu. Loh, Matius 15. Matius 15. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Maksudnya di sana. Kalau perkataan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa, nah itu boleh. Ini ke seluruh bangsa. Itu yang Bung, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Cerita dari mana? Jangan bawa narasi yang cerita-cerita dongeng itu, Bang. Itu narasi. Aku tunjukkan. Boleh baca Matius 2. Baca. Itu narasi. Baca. Di dalam iman. Ngoceh dia. Jangan merepet, Bang. Ini diskusi bukan ngerumpi. Baca Matius 23 nomor 39. Itu bukti bahwa yang keluar dari kubur bukan Yesus. Mana ada tertulis? Baca saya dengar. Dia mengatakan begini, kamu tidak akan melihat aku lagi. Baca dulu. Jangan dia mengatakan begini. Baca dulu kemana? Yang keluar dari kemana? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukan itu. Jangan kamu baca-baca yang sembarang-sembarang. Saya mau katakan tadi yang seperti yang kamu ucapkan tadi. Kalau bukan yang keluar dari Yesus itu mana ada ayatnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat keluar dari kubur itu bukan aku. Yesus berbicara itu ketika dia mau terangkat ke surga, bukan dia. Bang Suma ini punya pemahaman itu yang salah. Khotbah terakhir Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu tertulis di mana khotbah terakhirnya? Kamu bilang itu yang keluar dari kubur itu mana ada tertulis seperti begitu? Ada. Mana? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu iblis. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang tadi yang kamu mengatakan bahwa yang keluar dari kubur Yesus itu bukan Yesus. Mana ada ayat itu tertulis? Itu Yohanes 12:31, Paman. Jangan kau berbicara ke tempat-tempat lain. Pas pada kebangkitan itu kan harus sudah. Ya itu. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Bang Sumani terlalu banyak mengkosong saja Bang Sumani. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Bukan, Bang Sumani sudah terlalu brand. Bukan, kalian saudara saya Kristen itu, kalian itu cuma terlanjur Kristen. Kalian tidak memahami Bible. Kalian hanya mendengarkan jemaat gereja dari orang tua, doktrin dari mama, dari ayah. Kalian tidak ngerti Bible ini. Kalian tidak menyelami ini. Secara logika, secara otak untuk berpikir, karena di dalam Yesus itu cuma ada keselamatan. Di luar Yesus keselamatan. Betul, saya akui, tapi keselamatan itu, Abang, keselamatan itu ada di dalam, ada tertulis di Al-Quran di Nabi Muhammad. Percaya kepada Muhammad itu bahkan semua selamat. Itu mungkin orang semua sudah masuk Islam. Kalau ada dalilnya, dalilnya terlalu banyak itu. Sekarang begini, Yesus itu apa? Seperti perkataan Yesus kan, menuju ke surga menyediakan tempat. Mana ada di Muhammad bisa mengatakan? Ada. Mana dia mengatakan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka? Bagaimanapun, di mana? Bung, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad itu sudah dijamin memiliki warisan surga Firdaus. Kau ketawa kan? Kau ketawa.
Kamu ketawa. Nabiku sendiri yang mengatakan itu. Kamu tertawa. Tapi kalau giliran saya bertanya, apa upaya masuk surga apa bagi penyembah Yesus, Anda nggak bisa menunjukkan dalil. Dan kan tadi saya sudah bilang. Seperti Mana dalilnya? dunia, apa upaya menyembah Yesus? Apa upah menyembah Yesus? Enggak. Di mana orang menyembah Yesus masuk surga? Dalilnya mana? Alamak. Dari tadi loh, kita sudah 35 menit loh, Bang. Dengar. Mana dalilnya? Yesus sendiri Menyembah mengatakan- Yesus masuk surga, dalilnya mana? Dalil. Coba baca itu ayat yang tertulis. Ketika Yang Yesus mana? ke surga menyediakan tempat. Itu bukan menyembah. Yesus dengar, Yesus, dengar Bang, dengar. Yesus Mana-mana Bang. Ya, curhat dia. Jangan curhat apa, kita diskusi bosku. Kalau diskusi itu pakai dalil. Dalilnya Yesus menjamin surga untuk penyembahnya mana? Anda nggak tunjukkan. Anda hanya menunjukkan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat padamu karena di sana banyak tempat dan aku akan datang menjemput. Ini kamu di situ Bani Israel. Astagfirullahaladzim. Bang Sumai terlalu apa? Ini premium isi kita. Alamak, Yesus tidak pernah mengajar kepada non Israel, paman. Ayo, buka diri. Sekali mau berdialog dengan Bang Suma, buka diri. Lepaskan doktrin dulu, lepaskan doktrin. Kami tidak apa nih doktrin. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya gini. Bisa membaca juga, kami bisa tahu sendiri. Sekarang ketika Yesus mengajar, dia mengajar kepada orang Yahudi atau orang Kristen? Yang pada saat itu di mana ada orang Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ucapan Yesus itu untuk siapa? Untuk para murid-muridnya kan? Nah, muridnya itu Yahudi apa Kristen? Dengar dulu, murid-murid itu menyebarkan ke seluruh Tunggu. dari murid Yang saya menyebarkan bukan di seluruh, cuma di Israel saja. jangan ke situ dulu. Di seluruh dunia. Coba diskusi ini dibuat seelegan mungkin. Yesus mengajar hanya kepada orang Yahudi, bukan kepada kita. Orang Yahudinya yang diajar waktu itu. Jadi Yesus berjanji hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk kita. Kalau bukan untuk kita, tidak mungkin dia mengatakan pergi ke seluruh bangsa. Kan tadi saya sudah bilang, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Bang, kalau cuma untuk Yahudi tidak mungkin katakan Yesus mengatakan pergi ke seluruh bangsa itu. Itu tidak mungkin, Bang. Itu bukan Yesus, paman. Alamak. Yang keluar dari kubur itu berapa kali saya harus bilang itu bukan Yesus. Nah, Bang Sumai terlalu apa nih? Otak sudah terlalu apa namanya ini sudah ini mentang-mentang apa mau premi apa? Loh, kok jadi saya framing? Sekarang pertanyaannya baik kepada Anda maupun kepada saya, satu pertanyaan. Coba, Yesus menyelamatkan dunia dengan cara apa? Yesus menyelamatkan dunia dengan cara apa? Dengan cara kematiannya. Nah, ini ini berarti Anda terdoktrin dengan orang Farisi. Yesus menyelamatkan dunia itu dengan mempercayai dia sebagai utusan Tuhan, titik. Utusan Tuhannya dia itu. Ya, Kenapa dia bisa jadi? Itu kan utusan Tuhan. Nah, kenapa dituhankan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan di dunia. Karena dia utusan, maka dia mengatakan itu. Bukan dia mengatakan. Dan siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Allah itu sendiri. Kenapa engkau mau bertanya? Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Sekarang Bapak itu bisa dilihat nggak, Bang? Bapa itu kan
tidak bisa dilihat ya sekarang yang Bapa itu tidak bisa dilihat, maka dia mengutus utusannya untuk menjelaskan apa? Karena yang bisa dilihat itu siapa? Manusia, makhluk yang bisa dilihat. Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda. Yang saya pertanyakan kita kan berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus kan melihat. Yesus mengatakan yang bisa melihat Yesus berarti sudah bisa melihat Allah kan? Apanya yang dilihat sehingga kita melihat? Dengar, karena Yesus. Apanya yang dilihat? Barang itu sendiri, gambaran itu sendiri dari Allah. Apanya yang dilihat Yesus sampai kita bisa mengartikan kita melihat Bapa? Apanya yang kita lihat? Apanya? Ajarannya atau fisiknya? Ajarannya dari ajaran. Nah, pintar. Berarti ajarannya kan? Kuatannya kan? Saya bilang lagi, Allah yang benar. Bapa tidak bisa dilihat, Bapa tidak bisa dilihat, diutuslah Yesus. Siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Pertanyaannya, apanya Yesus yang dilihat sehingga kita melihat Tuhan? Apa Bang Suma ulang pertanyaan? Apanya yang Yesus kita lihat sehingga kita seakan-akan melihat Tuhan yang ada di langit? Nah, apa yang kita lihat Yesus? Pada saat itu kan berarti berbicara tentang wajah Yesus kan Yesus mengatakan yang melihat itu kan wajah Yesus. Oh, jadi melihat tubuhnya? Iya kan pada saat itu kan Yesus mengatakan itu. Berarti melihat tubuhnya Yesus sama dengan melihat tubuhnya Elohim gitu. Dengarkan, artikan. Berarti setidaknya begini Bang, setidaknya juga percaya dengan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan, pekerjaan. Tunggu, enggak usah melebar dulu. Melihat Yesus itu sama dengan melihat pencipta langit dan bumi. Apanya yang kita lihat? Fisiknya. Ya, apa yang Yesus katakan itu ya benar. Karena ya, berarti ajarannya kan? Berarti melihat ajaran Yesus sama dengan melihat Elohim kan? Bukan fisiknya kan? Berarti bukan fisiknya kan? Ya, karena apa yang Yesus katakan itu kan Yesus tidak pernah berbohong. Iya, berarti ajarannya kan? Yesus tidak pernah berbohong. Kalau Yesus katakan sudah nggak usah kita buat gerakan tambahan. Berarti melihat gerakan tambahan, siapa yang membuat gerakan tambahan? Bang Zuma itu yang selalu framing. Enggak. Kan sudah ditanya apanya yang dilihat pada diri Yesus sehingga kita seakan-akan melihat pencipta langit dan bumi. Apanya? Ajarannya atau fisiknya? Pertama kan Yesus bertanya, sudah melihat. Disimpulkan aja Bang. Apanya? Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak? Maksudnya yang dilihat di sini ajarannya atau fisiknya? Kalau ya Yesus berbicara itu melihat, berarti melihat Yesus punya wajah, ya kan? Yesus punya wajah kan? Berarti yang kedua, fisiknya gitu. Dengar dulu. Yang kedua, percaya juga kepada apa yang Yesus lakukan, pekerjaannya kan? Itu memang sudah tertulis. Setidaknya percaya dengan perkataan. Simpulkan. Ya, apanya yang dilihat? Jasadnya, fisiknya, atau ajarannya? Ya, kalau berbicara tentang dilihat pada saat itu, ya berarti rupa Yesus. Berarti tubuh yang dilahirkan Maria yang pernah digendong ini pencipta. Ya, pencipta ya memang. Kalau pencipta kenapa? Berarti pencipta pernah digendong sama manusia. Iya, kalau saya bilang pencipta memangnya kenapa Bang Suma? Ya, tidak kenapa. Saya cuma tanya. Berarti Maria menggendong pencipta langit dan bumi. Iya kan? Yang saya bilang apa yang Tuhan Allah lakukan di luar pikiran manusia. Bukan di luar pikiran, ini di dalam pikiran ini, bukan di luar pikiran. Anda yang mengakal-akali bayi ini pencipta gitu. Ya kalau saya mengatakan iya itu memang betul.
berarti agama Anda ini agama pagan berarti. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi punya anus? Lalu kita berbicara kalau Yesus itu kan pribadi yang diutus, ya kan? Ya Allah, kembali lagi. Tadi Anda mengatakan pencipta langit dan bumi, yang dilihat di situ fisiknya. Berarti Tuhan punya maaf. Berarti Tuhan punya kelamin. Tuhan punya anus. Tuhan punya lambung, empedu, jantung. Itu Tuhan Anda rupanya selama ini. Yesus kan mengambil rupa manusia. Ya enggak urus, sudah selesai. Intinya berarti Tuhan Anda itu punya anus. Bang Suma. Loh, kok jadi saya yang Bang Suma? Maksud saya gini Bang, coba diluruskan dulu akalnya. Kalau melihat Yesus yang dimaksud di sini adalah fisiknya, berarti Anda jatuh ke ajaran pagan. Tapi kalau melihat Yesus di sini adalah ajarannya, berarti Anda masuk ke dalam ajaran tauhid. Yesus mengajarkan kebenaran bahwa ucapannya adalah ucapan Tuhan, pekerjaannya adalah pekerjaan Tuhan, bukan fisiknya. Ya, pertama kan Yesus mengatakan melihat, berarti sudah melihat Yesus kan. Kedua, Yesus, kita udah sampai di situ. percaya dengan pekerjaan yang apa yang Ya sudah. Berarti kesimpulannya adalah Tuhan Anda adalah daging anak Maria, kan begitu? Ya sudah, berarti ya udah. Sekarang saya minta dalil. kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, itu Tuhan. Ya, sekarang saya minta dalil. Di mana menyembah Yesus, daging Yesus anak Maria dapat upah surga. Itu satu. Itu ada tertulis di dalam Tuhan. Yesus kan sendiri mengatakan di Yohanes berapa, Pak? Yang mana? Yesus aku pergi ke surga menyediakan tempat. Ketika di mana Yesus berada, kita pun berada Di rumah Bapakku. di dalam Yesus Kristus. Di rumah Bapakku. Bapak di situ. Di rumah Bapakku, Bapak di situ Tuhan. Di rumah Tuhanku ada banyak tempat. Berarti Maria masuk neraka kalau begitu. Ibunya Yesus. Lah, Maria tidak menyembah anaknya. Cobalah Bung, ucapan Yesus itu ucapan Tuhan, perbuatan Yesus perbuatan Tuhan. Tetapi Yesus manusia, dia wakil Tuhan, bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Anda menuhankan dia fisiknya, makanya Anda diusir nanti. Matius 7, 22, 23. Orang-orang yang menyembah fisik Yesus diusir oleh Yesus. Bang Suman. Itu dalil, Bung, dalil. Saya kasihan sama abang ini. Bang, justru Kasihan loh. Bang, sebenarnya itu kebalikan, Bang, kebalikan. Apa kebalikannya? Kebalikan itu, Bang. Kami salah karena tidak menyembah fisik Yesus gitu. Bukan, Bang, ini kebalikan. Setidaknya itu harus percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya. Justru selamat umat manusia itu Justru karena saya percaya Yesus, makanya saya tidak menyembahnya. Karena Yesus hanya menyembah kepada yang mengutusnya. Kutanya dulu abang ini, Yesus ketika datang ke bumi menyembah atau tidak? yang menyembah kan? Menyembah. Terus fisik yang menyembah ini Anda justru sembah. Iya, dia kan menyembah. Terus kenapa Anda sembah fisiknya kalau dia menyembah? Iya, terus sekarang itu pribadinya yang benar-benar patuh dan tunduk kepada Tuhan Allah yang benar. Terus kenapa Anda menyembah Yesus kalau dia sendiri menyembah Tuhan? Pada saat itu juga mengajarkan tentang itu.
Ya terus kenapa Anda menyembah fisiknya kalau begitu? Kalau fisik Yesus ternyata menyembah. Kalau Yesus menyembah Tuhan, Bang, kenapa justru Anda menyembah Yesus? Apa yang Yesus? Sadarlah abangku. Abang sendiri tahu Yesus menyembah. Terus kenapa Anda juga sibuk menyembah Yesus? Kenapa enggak memurnikan akidah menyembah Tuhannya Yesus aja? Dia kan menyembah Tuhan Yesus kan? Yesus itu kan menyembah katanya. Fisik Yesus menyembah. Menyembah Allah yang benar itu adalah Allah yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, bukan Allah Maksudnya bersama-sama itu fisiknya gitu. Bang Suma ini kayak gimana? Gimana kamu mau melihat Allah yang benar? Itu kan Allah itu tidak bisa terlihat Allah yang benar. Oke. Yesus katakan Allah yang benar itu adalah Allah yang bersama-sama dengan Yesus. Aku dan Allah itu adalah satu. Aku dan Bapa itu adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bagaimana dengan Yohanes 17:23? Mau percaya apa lagi? Tidak usah percaya ajaran-ajaran yang Enggak, Yohanes 17 nomor 2. Yohanes 17. mengaku bahwa menerima Yohanes 17 nomor 23. Bukti bahwa ada orang banyak melihat itu atau salah dari dua atau tiga orang yang bisa melihat bahwa kita bisa menerima wahyu langsung Tuhan. Yohanes 17 nomor 20. Orang Kristen yang punya bukti dasar kuat. Yohanes 17 nomor 23. Aku dan muridku satu. Gimana itu? Muridnya juga Tuhan. Muridnya juga Tuhan, Bang. Di mana mengatakan murid juga Tuhan? Itu aku dan muridku satu. Mana itu lah? Yohanes 17:23, Bang. Yohanes 17:23. Iya, dibacanya itu. Gitu dong. Tadi nyerocos terus kayak gimana kali, bah? Padahal nggak paham dalil pun. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mana murid-murid? Nah, itu murid-muridnya dijelaskan. Aku bersama dengan mereka, mereka itu murid. Oh, ini bicara tuh yang tertulis, mana murid-muridnya tidak ada tuh, jangan ngomong kosong Bang semua nih. Ya udah kalau begitu, ya udah kalau begitu baca 21-nya. Sekali lagi saya kita bukan, Bung. Karena saya sayang sama Abang. Bang, saya minta Tunggu dulu. Nomor 21 baca dulu baru turun. 17 21 baru turun. Please, saya mohon. Mohon baca 21-nya dulu. Silakan, baru Abang istirahat. Yohanes 17 nomor 21, coba. Yohanes 17 ayat 21 ya Bang ya. Iya Bang. Saya sayang kok sama abangku ini, sayang kali pun. Silakan, dikerasin Bang, kerasin. Supaya Bang Suma juga dengar, mungkin saya yang salah. Coba abangku dibaca keras-keras. Supaya semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa kenapa dengan hati, agar mereka juga di dalam kita. Ayo. bagaimana dengan Gimana? ini? Kenapa?
Loh, murid-murid juga di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam mereka, agar mereka juga menjadi satu bersama dengan kita. Oke lah Bang Usma ya. Ya Udah udah. ada dalil itu jadi Bang Usma. Oke ya, selamat. Selamat kerja ya Bang ya. Ya oke abangku. Oke, Oke thank Bang you. Usma, saya pamit turun. Semoga sukses. Oke. Bang Usma. Siap. Saya minta Makasih maaf abang. kata yang Sama abangku, saya pun demikian. Betul, makasih abang. Saya hormat sama abang. Thank you. iya. Thank you. Siap. Supaya mereka supaya menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku yang Engkau telah utus. Oh mama, ternyata murid-muridnya juga satu dengan Bapa, menyembah Yesus dengan modal perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, adalah perbuatan mungkar, sebab murid juga satu dengan Bapa, agar supaya mereka satu dengan kita. Cak Ayu. Ya Allah ya Rabbi, datangkanlah hidayamu pada saudara-saudaraku yang masih bisa dapat gunakan akal sehat. Ya Allah ya Rabbi, sadarkanlah mereka yang telah menduakan dirimu dengan makhluk ciptaanmu. Amin. Ayo teman-teman non-muslim yang lain, silakan naik ke atas. Jangan emosi, tahan amarah, jangan menghujat. Ya, tahan amarah, jangan menghujat. Mari kita belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan. Jangan emosi, jangan lebih mengedepankan kebencian. Aku Bang Suma mencintai kalian sepenuh jiwa dan raga. Wah, keren kali Bang. Halo, silakan naik. Mari abang-abang semua, mari. Yang muslim jangan ikut-ikutan naik. Nanti ku bibelin juga nanti lama-lama. Halo Bang Adam, selamat Malam bang. malam juga Paman. Abang Buka sebelum kamera. Tapi jangan terlalu yang keras-keras, nanti saya pusing. Saya habis minum ini. Ikutan pemabuk ya. Enggak lah. Tapi enggak dipukul pakai ini. Hari ini enggak dipukul pakai tutup panci. Enggak. Enggak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, buka kameranya. Silakan. Sepakat kan, tidak terlalu ini kan? Enggak. Saya habis minum, saya pusing. Iya, enggak. Oke, Silakan. Aku mikirnya kamu itu memandang remeh sama aku. Lu pikir orang Jawa itu nggak bisa marah gitu loh? Nggak bisa. Sampai lu ngancam-ngancam, lu bilang kamu tuh habis minum gitu.
Maksudnya lu mau Apa kabar, ngamuk Bang? di sini? Apa lu pikir cuman kamu yang habis minum? Aku juga udah habis minum. Jadi sama-sama minum kita. Iya, sama-sama minum. Tapi di situ penakut rupanya. Yaudah yuk, ini ada tema apa upah menyembah Yesus. Ini kan tiap hari Minggu kalian nyembah Yesus kan. Upahnya apa sih sebenarnya nyembah Yesus itu? Itu kan anak orang sepupunya Yohanes Pembaptis, anak tirinya Daud siapa? Yusuf, ponakannya Elizabeth, cucunya Daud kok dituhankan. Emang upahnya apa? Kok ngebet kali kalian nyembah-nyembah manusia itu? Upahnya apa rupanya? Sampai-sampai Menurut kalian saya- harus menurut siapa, Bang? menurut sampean lah. Sampai-sampai harus menerjemahkan Bible menjadi Allah, menjadi Alkitab, Nabi, Rasul, Roh Kudus demi untuk ngajak orang lain juga nyembah Yesus. Emang manfaatnya apa nyembah Yesus itu? Serius nanya. Silakan. Kalau Matius yang dia bilang begini, Bang. Dan setiap orang yang karena Yang namaku menyembah. meninggal, bukan. Tunggu dulu. Ya toh. Setiap Meninggalkan orang meninggalkan rumahnya, saudara ibunya. laki-laki dan saudara perempuan, ibunya, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa kata istrinya dihilangkan di situ? Itu ada Terjemahan ibunya. istri ngapain dihilangkan? Matius 19:29 kan? Itu ada ibunya. Ibu itu Nanti kan ada mama, istri maksudnya istri. Tidak, ibu itu kan di sini kan sudah menemut anak perempuan, anak laki-laki sudah disebut bapak. Nanti kalau Ibu. disebut istri, sebut lagi ibu, ada penrobelan, makanya sebut satu aja itu kan Enggak, masuk semua. ibu di situ maminya. Beda lagi istri. Coba terjemahan lamanya coba baca. Mana pakai yang ada yang tertulis aja loh, main lama-lama lagi. Enggak, ketik aja Kan begini, ibu. Matius 19 nomor 29 TL. Muncul itu TL. Oh, kita pakai yang TB aja lah. Kan sama juga. TB itu kan dihilangkan istri di situ. Malu-malu dia. Iya. Lembaga Bible sengaja hilangkan Iya. istri. Kenapa? Karena nanti akan mendapatkan 100 istri. Di situ kan ada penghematan karena sudah ada ibu, istri dihilangkan. Tapi dalam bahasa Yunani nanti double aslinya loh, ada Bang. kata gunaika. Ada Ya, kata urusan sama gunaika aja lah di tuh. situ. Kan Ya sudahlah, sama aja. suka-sukamu lah. Toh, kan di sini kan toh hewan-hewan pun sudah masuk, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya toh. Ayah Ada kandung. bapak, Ibu ada. bapak, ada Ibu. ibunya, ada Istri? anak-anaknya. Istri kenapa nggak di bawah? Bisa saja, Istri nggak. bisa saja saya baca ulang ini, ibu ini saya ganti istri, kan bisa juga. Nah, ibunya mana kalau istri lagi? Itu kan bercerita ibu tentang itu kan keluarga istrinya. inti. Oh, itu mama kandung. Masa mama kandungnya istri? Bukan. Ini kan Keluarga sudah lengkap ini. ini bang, satu keluarga ini. Ini sudah Mama kandung dengan istri sama. Iya kan, mama bagi anak, istri bagi bapak, ya kan? Bukan. Dari sebut satu saja kan sama. Lah, di Coba situ kan jelaskan, coba bagaimana? Di situ kan keluarga inti semua. Dengar, saudara perempuan, Nah, saudara laki-laki, ayah, laki. ayah, Ya. ibu, Nah, anak. anak. Siapa yang kurang? Istri, nggak ada.
Nanti terlalu banyak disebut istri bapak, istri anak. Bukan istri doang, istri daripada yang tertulis di situ. Ini ceritanya yang sini meninggalkan. Iya. Barang siapa yang meninggalkan. Bisa saja begini cara bacanya ini bang. Kalau abang mau cari istrinya toh, anak laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki, bapak, toh istri, anak-anak. Ya udah, ya sudah. Ibunya kita Berarti hilangkan, jadikan istri aja. oke. Nah, sekarang kalau meninggalkan istri karena Yesus nanti mendapatkan berapa kali lipat istri menurut dalil itu? Mana tidak, ini kan upah mengikuti Bang. Ya, upah mengikutinya kalau meninggalkan istri nanti memperoleh berapa kali lipat? Berapa kali? 100 kali lipat. Ahey, banyak kali istrimu. Masa sampai 100 kali lipat istrimu? Gimana Bukan sih? begitu, bukan Ya, begitu artinya. Bukan begini. Masalah Saya lepas generasi satu istri, hancur sudah. terlalu lurus itu arti terjemahan apa analisanya Gimana? bang. Loh, meninggalkan istri nanti akan mendapatkan 100 kali lipat. Apa yang didapat? Ya istri. Bukan. Alah, lalu apa? Ajaran Tadi sesat ini Bang Juma. ingat Putar. itu ucapan Yesus, itu ucapan Yesus untuk murid-muridnya Yahudi, bukan orang munafik. Murid-muridnya. Kalau orang munafik itu ciri-cirinya satu istri tapi di tas, di brankas, laci kantor, jok motor, penuh kondom. Itu orang munafik. Satu istri tapi seluruh apotik di kota sudah kenal dia. Satu istri tapi selalu setiap bulan kontrol di dokter penyakit kulit dan kelamin. Itu munafik. Bukan begitu Bang. Begini. Lalu apa dan? Sudah dikasih kemudahan 100 istri dirubah. Saya yang dibilangnya salah. Dalilnya mengatakan begitu. Bukan, artinya bukan begitu Bang. Bukan. Lalu apa? Kalau Lalu lepas- apa artinya? Kalau kita meninggalkan istri, kita mendapatkan 100 kali lipat babi. Begini. Artinya kan. Artinya begini. Meninggalkan Abang. istri demi menjadi pengikut Yesus, kelak akan mendapatkan 100 ekor babi. Begitu. Nah itu boleh. Wih, masa kamu persirikan babi? Masa Bukan tidur untuk sama babi? dipelihara lah. Pelihara lah. Terus pelihara Bayar babi, mahal. ndak ada pasangan, ndak ada istri, ngapain? Iya juga ya. Iya dong. Asa ucok, asa ucok. Jadi Allahu kalau Akbar. kalau pemahaman tetangga saya ayat ini begini Bang ya kan. Kalau kau Tetanggamu di itu rumah, rusak. dia bilang kalau kau di rumah, toh kerja di rumah, Satu istri kau dapat satu istri, toh di luar penghasilan 100. bukan penghasilan 500.000 satu hari, ya kan begitu. Tapi kau tinggal di rumah dengan orang tua, dengan saudara, ya tinggal di Ya rumah lah, Allah. ya toh. Coba. Berarti Jauh kau dapat kali 500. tafsir. Ya, jauh Tidak, kali tafsirannya. ini saya yang punya Allah. Bible ini masa tunggu dulu. Nanti Barang abang bantah, aku siapa? tafsirkan dulu. Barang jauh kali tafsirannya. Aduh.
Begini, kan Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ayatnya kayak ayat normal toh, ayat normal. Ya, coba baca normal. Gimana? Dan setiap orang Setiap yang orang. karena namaku, Karena toh, namaku meninggalkan rumahnya, ya kan? Meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, Iya. saudara perempuan, bapak Iya. dan ibu dan anak atau lainnya akan menerima kembali 100 kali lipat, ya kan? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang lebih bagus ini dalilnya. Itu nanti di surga dapat 100 kali lipat. Yang di bumi, baca Lukas 19 nomor 29-30. Itu bagus itu. Keren kalau di situ. Coba. Tapi ini belum selesai. Udah selesai. Anggap Belum, saja Pak. Anda benar. Tidak mau. Loh. Oh, saya benar ya. Oke. Iya benar. Anggap Kalau saja saya Anda benar. benar boleh lah. Nah, berapa? Lukas 19 19. nomor 23 ya, nomor 29 dan 30. Lukas 19 Lukas 19:30 kan? Lukas 19 nomor 29. Lukas 18. 18. Lukas 18 29 30. Belum ada tanda-tanda mabuk ini. Tunggu, abang kan belum keras-keras amat. Berapa nih? 18 Iya. 18:29. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya. Nah, kenapa ini bang? Terus Nomor 30. oh 30. Aku akan menerima kembali Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada barang zaman siapa yang akan datang. menerima hidup yang kekal. Di situ dikatakan, Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda. Asik. Wuhui. Wik. Wik. Asik. Sekarang juga berarti Yesus mengajarkan bisa mendapatkan istri berlipat ganda saat ini juga. Poligami dong. tapi ada bagusnya juga ya ini berarti. Kayaknya saya tidak perlu cari-cari dalil lagi untuk membantai, ikut aja lah. Kayaknya enak juga ini. Iya kan? Ya. Lipat ganda loh, lipat ganda. Lipat ganda. Nah, poligami dong. Hey. Masolang generasi. Tidak perlu Masuk. cari dalil pembanting lah, ikut saja ini bagus ini. Ya, toh? Allahu Akbar. Selama ini hujat poligami, tapi ternyata Yesus membolehkan poligami, gimana dong? Saya tidak mana saya pernah menghujat, nggak ada bang. Oh ya, syukur alhamdulillah. Tidak Berarti ada. mau ikut Tidak ada. mau ikut dalil ini, mau ikut. Mau Nah, ikut. tapi yang menjadi pertanyaan, yang 100 orang ini mereka bekerja kan bang? Takutnya mereka tinggal di rumah tidak kerja, setengah mati lah saya. Bekerja, Oh, menghasilkan semua uang. bekerja, Bagus. menghasilkan. Bagus ini. Nah, dirimu tinggal di rumah saja. Di rumah Bobo tinggal aja. bobo aja, kasih balsam, siapkan balsam si Uco, mulai dari pangkal sampai kepala, kasih balsam Galiga. Bini 100. Gas. Gas bagus, sepakat, setuju lah ini. Yang penting mereka kerja ya.
Iya kan? Iya, nggak nganggur. Nggak nganggur. Yang penting mereka kerja semua kan? Kerja semua. Iya, Bang. Ada jualan onde-onde, jualan cendol, semuanya jualan. Pokoknya jualan semua. Tapi setelah ada hasil jualan mereka berkongsi-kongsi untuk beli racun tikus untuk kasih makan kamu. Nah, iya toh. Nah, yang menjadi pertanyaan dari judul ini, masa abang dengan yang penonton di bawah tataran yang begini bagus? Nah, istri kerja semua 100. Nah, kita bobo-bobo aja di rumah guys. Pakai balsam. Pakai balsam, upah menyembah Yesus. Apa? Daripada kalian capek-capek, ya kan? Yang bagus ini bang. Iya, bagus. Jadi yang capek kerja sudah lelah, ikuti Yesus, sembah Yesus. 100 kali lipat guys. Dapat istri pekerja semua. Ada yang kerja di bank, kan ada yang anggota dewan. Banyak-banyak bang. Dulu kita tinggal santai di rumah. Sembah Yesus. Sembah Yesus mendapatkan 100 istri. 100 istri menghasilkan, kita santai-santai. Masuk. Bagus. Ini yang paling benar jawabannya nih. Pendeta aja emosi kalau kutanya ini. Ternyata upah menyembah Yesus dapat 100 istri. Betul? Yang penting mereka tidak di rumah, harus bekerja semua menghasilkan, ya kan? Iya. Kalau mereka cuma tidur di rumah, matilah saya bang. Kasih makan, beli baju, beli BH aja 100 orang berapa itu? Ya kan? BH celana dalam 100 orang, satu 5.000 lah yang murah-murah. Kali 100. Kali 100. Gak mampu. Tapi kalau mereka bekerja semua, bagus upahnya. Sembahlah Yesus kan? Betul. Iya betul. Ini pendeta harus contoh ini. Harus contoh ini jawaban yang paling benar. Menjadi pengikut Yesus mendapatkan upah 100 istri. 100 kali lipat, ya toh. 100 kali, Apapun itu ya kan, apapun yang dilepas. Iya. Nah, Mantap tapi yang menjadi bingung, dapat 100 ayah juga saya bang. Padahal yang begini cuma satu. Kok jadi 99 ya? Tidak ikut begini kok saya akui mereka ya gimana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah itulah bikin bingung juga kan. Iya, belum lagi kasih kan? makan 100 ayah. Nah, kalau itu mau urusan gampang kan, gaji besar ini istri-istri. Oh ya istri. Iya betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang begini kan satu. Ya kan? Satu. Nah, itulah ayahku yang asli. 99 saya panggil ayah juga. Tapi mereka tidak begini, iya toh? Ayah angkat. Oh iya, ayah angkat. Enggak apa-apa lah. Iya. Lah ini. Iya masuk. Tetaplah. Iya toh. Yang Mbak Yesus dapat ini. 100 istri. Iklankan dulu ini di bawah, bagus ini. Iya bagus. Yesus. Mbak Yesus upahnya 100 is. Nah, upahnya 100 kali lipat. Mantap. Ucok kuat nggak? Ucok kuat nggak? Nah, itu urusan diranjang lah, itu bilang aja elus-elus kaki aja, yang lainnya kan begitu. Itu kan bisa dinego tuh. Yang lain elus-elus jari aja. Jangan main ini dulu, ini capek gitu. Dari kaki aja kalian main ya. Astagfirullahaladzim. Urusan di kamar lah itu kan bisa dinego kan gitu. Oh iya. Berarti, yang lain berarti dari judul ini saya anggap ini sudah selesai di sini bang ya kan? Sudah selesai. Iya. Oke. Iya. Jadi kesimpulannya upah menyembah Yesus mendapatkan 100 istri. Udah ya? Iya, Iya bukan hanya istri lah, terlalu
Jangan main potong-potong. 100 apapun itu yang dilepaskan, Iya. ya kan begitu. Dilepaskan. Termasuk melepaskan utang, begitu mengikuti Yesus mendapatkan 100 kali lipat utang. Iya juga ya. Gimana Bang? yang begitu kita bisi aja lah, nanti orang di bawah gagal lagi menyembah Yesus, gimana? Oh iya. Ah, iya. Kita bicara yang baik-baik aja. Jadi kalau utang 1 juta 100 kali lipat jadi berapa itu ya? Bukan, kita jangan bahas utang lah. Nanti orang di bawah dengar. Jadi batal jadi pengikut. Iya, nanti mereka tidak mau lagi kan begitu. Iya betul. Betul. Jadi bini aja ya. Terus bagaimana Berarti judul- kalau yang yang mengikuti Yesus itu misalnya dia perempuan. Jadi dia mendapatkan 100 kali lipat suami gitu maksudnya. Ya urusan perempuan itu lah gitu, ya kan? Jadi dapat 100 suami juga ya. Iya. Toh senang lah dia, ya kan? Semakin banyak pengikutnya Yesus kalau gitu. Dapat 100 suami. Iya juga, bagus kan? Iya, daftar semua nanti yang di bawah ini. Iya bagus itu, guys. Ikut Yesus. Gas. Ikut Yesus dapat 100 suami. Gitu. 100 suami, 100 istri. Toh? Iya. Ini bagus dijual ini. Ayo ikut Yesus, Bukan ikut dijual, Yesus kan dapat memang. 100 suami. Iya, Kok maksudnya main dipromosikan. dijual-jual, emang kan begitu. Iya, dipromosikan Ini kan maksudnya. Kita udah promosin. Ini kan Bang cuma udah promosikan ini. Iya, sering-sering kita promosi, digaungkan. Sepakat lah ya. Barang siapa yang mau jadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 suami. Kan begitu? Nah, Iya kan? 100 istri. Nah, bagi laki-laki, bagi perempuan 100 suami. Betul? Iya. Oke lah. Mantap. Mantap sekali, Bang. Luar biasa Bang Adam ini. Iya kan? Kan begitu. Jadi berarti judul ini sampai di sini aja. Habis. Iya, sampai sini aja. Iya, habis. Habis. Kita naikkan tamu baru. Siapa tahu dia setuju juga. Langsung mau dapat Oke. 100 suami. Oke ya, Bang Adam ya. Kita cari dulu yang lulusan teologi Jepang atau lulusan Vatikan. Woi, tapi permintaan ada banyak kali nih. Coba yang ini ya. Ini pendeta dari Timur Leste. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Juma kalau bilang pengikut Yesus kalau dapat 100 istri itu, wah kontol saya bisa mati tuh. Walama bahasa. Cok, tolong difilter bahasanya Bang. Iya itu bahaya banget itu Bang. Waduh, saya takut itu Bang. Oke Bang, makasih saya turun. Saya takut itu Bang. Iya. Masya Allah, luar biasa. Bahaya juga ya. Tapi kalau saudara Adam dia kuat. Katanya yang lainnya elus-elus aja. Bagus itu solusi, elus-elus aja. Halo, semangat malam. Halo. 100 istri apa 100 suami Bang? Halo. Penjual kaset dia ternyata. Penjual kaset dia, Bang Adam. Dia nggak bisa banyak istri, ternyata penjual kaset. Kaset rusak.
Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Turun Bang Juma. Ya takut dia. Iya bang. Bacet muslim sama muslim Bang. Oke baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan non muslim naik ke atas, kita diskusi pelan-pelan. Ini dia. Ini Ibu siapa? Biarawati. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan, Islam. Oh, ini Adam cari bini Bu. Mana tahu Adam menantu, calon menantu atau apa gitu. Oh, enggak mencari menantu, tidak. Anak masih kecil. Oh iya, baik Bu, baik. Sebenarnya apa nih ya? Malas cerita di sini, tapi harus cerita ya. Soalnya suami saya tuh kasar, macam mana saya menghadapinya? Dia main pukul badan, pakai main fisik dia juga. Macam mana tuh? Laporkan ke polsek terdekat, KDRT. Iya, dia kasar. Tapi saya nggak KDRT. berani. Lapor saya aja tidak Bu lah. berani. Lapor, sudah banyak polisi yang dengar ini. Nanti tak ibu di DM nanti, biar suami langsung dijemput. Ya Bu ya. Nanti Saya di tidak DM. berani. Enggak, dengan ibu memberitakan itu di sini, bapak-bapak polisi kita sudah mendengarkan. Nanti ibu di DM, nanti mereka akan datang ke rumah jemput suaminya ibu. Gitu ya Bu ya. Makasih. Halo, semangat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang. Saya dari Banten Pandeglang Bang. Iya. Cuma gini aja Bang Juma sering ya. dipukuli Saya istri? Iya Bang. saya ini muslim Bang. Cuma gini aja ya. Sedikit saya rasa terhibur walaupun kita beda keimanan sama Bang Adam. Terhibur Bang, terhibur ya. Terhibur sekali ya. Jangan Iya. dulu diturunkan Bang ya. Bang Adam tuh ya. Jangan gitu. Bilangnya jangan dulu buru-buru mati. Jangan gitu Bang. Oh, ya jangan buru-buru mati Bang Adam ya. Nah, itu dong. Doakan. Udah ya itu. Bang ya. Assalamualaikum, Udah. turunin Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buru-buru mati. Cukupkan istri dulu 100. Yang nganggur semua tapi Malas yang nganggur. malas yang nganggur. Halo, selamat malam. Doni Aprila. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Maaf Bang, mungkin kena ini ya, karena Italian set nih Bang. Oh iya, oke, makasih. Makasih ya Bang ya. Oke Bang. Iya Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Artis kita malam ini Bang Adam. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Lari sendiri dia. Takut dia Bang. Enggak, orang dari tadi tertawa kok. Aku tertawa dari tadi. Mana ada aku kasar? Halo, selamat malam.
Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Tadi menarik kata Bang Adam tadi, untuk cowok kan bisa dapat istri 100 ya kalau mau nyembah Yesus ya. Iya, Kalau cewek sebaliknya ya. kata beliau begitu. Ya, ya, saya pertanyakan kalau waria ikut gimana Bang? Nah, Adam yang tahu jawabannya tuh. Sedangkan waria kan notabene kan cowok, kalau dikasih cewek kan dia nggak mau. Terus gimana ini Bang? Waria juga lah, dapat waria juga lah dia. Dapat waria 2 katanya. Pokoknya apa yang dia suka itu sudah dia dapat semua itu. Sudah Yesus. Gitu ya. Iya kan? Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Bang Juma. Pokoknya Siap, makasih. pokoknya bagaimanapun cara gasnya, gas aja lah ya kan. Waria juga gas. Oh mama Karena itu Ini kan banyak lupa dia itu Bang. Iya betul. Upah waria ya dapat waria kan gitu. Lupa waria, dapat waria kau. Kasar kali mulutnya. Iya kan? Kasar kali Upah waria, kau dapat waria lah. Kasar kali mulutnya. Mentang-mentang udah dapat 100 istri yang nganggur. Halo saudara kemarau, udah siap dapat 100 istri Bang? Hati-hati kena asap lah. Hah? Hati-hati kena asap. Kok bisa kena azab? Ngolok-ngolok orang kayak gitu kan nanti ada asapnya. Ngolok-ngolok siapa? Ngolok-ngolok siapa? Ngolok-ngolok Yesus lah. Bang Adam, ada yang ngolok-ngolok Yesus di sini katanya. Sebenarnya itu begini Bang, Yesus itu tidak perlu dibela, dia sendirilah yang bela dirinya sendiri. Kita sebagai ada juga. manusia, kita berkata-katalah apa yang kita pahami aja. Yesus itu tidak perlu dibela, Bang. Nah, dengarkan itu kemarau. Iya, maksudnya ini Lagian- menurut saya Bang. Lagian tidak ada yang mengolok-olok Yesus kok, nggak ada. Ada nggak yang mengolok-olok Yesus tadi di sini? Nggak ada kok. Nggak ada yang mengolok Yesus. Ingatkan aja, hati-hati aja lah. Nggak ada yang mengolok-olok. Iya. Kalau tidak ada yang ngolok. Kenapa? Kenapa mau curhat? Saudara mau curhat? Tidak mau diskusi kah? Buka kamera kita diskusi. Cuman Halo? ingatkan aja sesama. Jangan ngolok-ngolok orang. Nggak ada yang mengolok-olok. Orang Bang Adam baca dalil kok. Dalil yang dibaca beliau tadi. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo Bang TikTok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Bang tadi abang tadi. Gimana? Saja tadi ketawa dengar Abang Adam yang dapat istri 100 tadi itu. Tapi dia nggak mau kalau nganggur istrinya, dia maunya yang kerja Bang. Oke bang turunkan saya sakit perut abang dengar Abang Adam itu. Nanti DM aja Bang kalau mau dapat 100. Oke baik. Nanti aku baptis. Bapak putra. Oke bang. Oke assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jemaatnya nanti nih. Yang mau 100 istri pada ikut semua nanti. DM ini sebentar, abang mau ikut kan? Yang banyak DM nanti tuh waria. Senang mereka dapat 100. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang,
Mau minta waktunya, mau minta ini bang, mau minta di SS sebentar ya bang. Soalnya fans Boleh. berat nih sama istri, tiap malam di ini lagi ngidam, katanya minta yang aneh-aneh bang. Hai. Minta di SS ya bang ya. Oke, makasih ya bang Oke. Juma ya, sehat selalu bang Thank you. Juma. Ya, Makasih. semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Adam pintar juga dia. Keren Bang Adam ini. Loncatan berpikirnya meloncat gara-gara mau dikasih 100 istri. Ayo teman-teman yang mau 100 istri ikut Bang Adam. Tahu kenapa saya tutup kamera baru? Ya kelihatan tuh. Kenapa? Ya, kan Kenapa? saya tutup kamera. Kenapa? Takutnya Kenapa? nanti istrinya dia suka saya juga karena saya nanti dikasih tunjuk begini ke istrinya dapat muka saya. Nah, boleh juga ini Bang Adam. Makanya saya berinisiatif saya tutup kamera. Bukan. Takut anaknya mirip sama mukamu. Muka cabul. Anjing. Anjing. Halo saudara Birin. Halo. Halo. Woi. Sekali ada yang mau naik udah dikasih naik diam, ada orang mau naik kesian ndak dikasih naik dia udah naik malah diam. Ini kok ngelak ya. Halo Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Selamat malam, Bang. Malam juga. Ada Bang Adam. Ada Bang Adam. Kita saling sapa dulu. Ya silakan. Selamat datang Bang. Iya. Ini temanya apa Bang ya? Upah nyembah Yesus. Katolik ya Bang? Oh ini ya Bang. Katolik Bang? Untuk saat ini belum ada agama. Kok bisa gitu? KTP-nya? KTP-nya apa? Masih muda. Oh. Bang Juma. Karena dia belum punya agama, biar jangan dia ikut Muhammad, kayaknya ikut Yesus lebih bagus, ini dapat 100. Oh, iya, boleh. Ya, Silakan. Maksudnya abang jangan promosikan dulu. Lagi proses ini Bang. Iya, silakan aja. Baptis. Enak di sana 100 istri, bosku. Ini kayaknya aku tertarik nih sama Bang Adam nih. Kalau ikut Yesus Boleh. Dapat istri 100. Iya, betul. Boleh. Caranya gimana tuh Bang? Dibaptis. Jadi baptis. Nanti Ikut baptis. ke Bang Adam, DM beliau, nanti dibaptis di gereja. Gereja mana Bang Adam ini? Tidak begini Bang, karena stok kurang. Nah, nanti abang mau minta berapa dulu untuk bulan ini istri? Nanti aku cari dulu janda yang ini, janda sengketa. Maksud saya kalau abang Yudi mau masuk, nah jangan minta 100, nanti aku kasih dulu 20, stok kurang. Kan? Tidak jujur kan itu baik, karena aku jujur kan bagus kan, nanti dia udah daftar tidak langsung dapat 100 kan, aku yang dapat masalah juga kan begitu. Benar. Udah dengar Bang Yudi? Iya. Nah, DM aja beliau nanti. Halo saudara Uco. Halo. Inden, betul lagi inden. Apa yang membuat Anda tertarik ke Kristen, Bang? Bang Yudi lah. Waduh. Ada
Ada gangguan otak berarti abang ini. Repot juga ini kalau begitu. Gangguan. Jadi gini, kalau aku sih gini bang, diskusi itu gini. Semua agama tuh mengajarkan tentang kebaikan ya. Yang paling utama adalah karena saya juga sering baca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ayatnya lupa-lupa ya. Dan Allah menguji karunia-Nya. Ada 4 karunia Allah yang Allah uji, yaitu bangsa, suku, kulit, dan bahasa. Jadi agar saling lita'araf, saling kenal mengenal. Jadi bagi saya itu Allah menciptakan semua makhluknya. Abang Yudion berarti bisa sama mata kita. Mungkin lain waktu lah, karena aku lagi tidak pakai baju sih. Jadi kalau saya tuh begitu indahnya Allah ini menciptakan seluruh makhluknya untuk saling mengenal, saling berbagi. Dan Allah juga berfirman, Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semua bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing, dan semuanya muslim. Ya mungkin diskusi ini perlu ada tema lain lah. Mungkin malam ini nggak sempat. Jadi kalau saya diskusi juga bang, kami kan diskusi yang baik. Saya tawarkan 100, Bang Juma tawarkan 72, ya kan Bang Juma, berapa di Islam? 72. Kita diskusi juga mana yang terbaik ini, kan begitu. Enggak ada. Iya. lebih bagus 100 sebenarnya, karena lebih banyak tuh. Iya, betul. Masih kurang Nanti 25 itu. Nanti kalau abang sudah benar-benar di Kristen, naik lagi ke sini bang ya, diskusi dengan saya bang ya. Kalau anda masih di persimpangan kayak begini, saya gimana ya? Gimana? Nanti setelah anda benar-benar kafir, baru berhadapan saya, boleh? Kafir itu bagaimana sih sebenarnya bang? Kafir itu mengingkari akal sehat, mematikan akal sehat. Apa anda yakin bahwa di bumi ini ada yang tidak berfirman kepada Allah? Ada yang tidak berfirman kepada Allah. Itu aja anda sudah berbicara, sudah nggak sehat. Tidak beriman. Ada yang tidak beriman kepada Allah. Ada. Berarti anda membantah Al-Quran sendiri. Apa kata Quran? Nah di situ, coba baca. Tertera bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semua bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi engkau tidak mengerti mereka. Langit dan bumi. Ya. Ini berbicara manusia. Semua. Mana dalilnya? Semua. Kan sudah semua. Coba dalilnya. Mana ada langit dan bumi anda bilang? Iya, langit dan bumi. Iya apa? Iya. 7 lapis manusianya. Dan 7 lapis bumi itu semuanya tunduk bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi engkau tidak mengerti cara mereka. Dan Yunus 29 Allah berfirman, bacakan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi antara penyembahanmu itu, karena kami pun tidak mengetahui penyembahanmu itu. Terus yang disebut kafir dalam Al-Quran siapa? Ya kafir itu sebenarnya bukan non muslim, bukan siapa, tetapi yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran itu. Yang mana yang disebut kafir dalam Al-Quran? Ya bisa jadi Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Siapa mereka yang di neraka ini?
Ya, orang-orang yang mengingkari Quran itu. Ya. Kalau Anda mengingkari Tuhan, berarti Anda sudah menyembah yang lain. Bukan Tuhan lagi yang Anda sembah, berarti Anda sudah ingkar. Makanya saya bilang, kalau Anda sudah benar-benar sudah ingkar kepada pencipta, Anda sudah menyembah kepada ciptaan, baru datang sini, hadapi saya diskusi. Gitu Bang. Kalau Anda masih ada di seperti ini, Anda masih bingung, Anda belum tahu arah, itu saya tidak bisa arahkan Anda gitu loh. Karena Anda masih bingung. Orang bingung itu susah untuk diarahkan. Saya pikir juga orang-orang yang merasa dirinya Kristen, yang merasa dirinya Konghucu, Buddha itu semua menyembah kepada Tuhan kok. Iya, Tuhan yang mana dulu? Iya, mereka itu hanya merasa perantara. Padahal mereka itu kalau ditanya Tuhan berapa ya, satu. Anda salah. Coba Anda tanya salah. Bang Adam. Anda salah. Anda berapa Bang? Anda salah kalau menganggap bahwa semua agama itu sama dan semua Tuhan itu sama. Anda gila itu namanya. Anda belajar lagi baru naik ke sini. Hubungi rumah sakit jiwa terdekat, rumah sakit jiwa. Anda butuh rumah sakit jiwa. Beda Bang, kalau di Yesus kan 100, kalau di Muhammad 22. Gangguan jiwa. Jiwanya yang sakit dia. Bukan otaknya lagi, tapi sudah masuk ke jiwanya. Halo, semangat malam. Udah C9 ya. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam Bang. Bang, mau tanya Bang, kata Bang Adam tadi 100 Bang, 100 istri kan? Itu 100 istri itu janda, perawan atau istri orang Bang? Nah, suka-suka kita itu Bang. Pokoknya pilih yang mana, yang 100 itu dikasih. Yang intinya cuma 100. Nggak boleh lebih ya. Bang. Oke. Udah Bang, itu aja Bang aku mau tanya Bang. Pokoknya abang doyan mana pasti kita kasih, Yesus kasih itu Bang. Abang doyan janda, gas kasih. Oke. Berat sekali nih. Kenapa ya? Ya udah Bang ya, aku turun dulu Bang. Cuma nanyain itu aja Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba teman-teman Muslim yang multi dibatalkan dulu. Ini hang HP-nya soalnya. Bisa ya? Mohon izin teman-teman yang ini, yang multi dibatalkan dulu. Boleh ya? Kerjasamanya dibatalkan. Yang multi. Coba saya turun dulu Bang. Kenapa? Maksudnya biar tidak nge-lag. Ini enggak, permintaannya terlalu banyak tuh, nggak bisa. Coba Bang Adam, silakan dulu bawa siang dibawa. Terlalu berat teman-teman, permintaan terlalu banyak. Coba yang Muslim dibatalkan dulu, bisa ya? Yang Muslim dibatalkan, mohon kerjasamanya. Halo, semangat malam. Halo Bang, kok belum tidur Bang?
Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke, buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, Gak silakan. bisa bang, kan masih baru bang. Akun baru. Cari yang ini aja bang, yang bisa buka kamera. Aku masih akun baru nih bang. Oke, thank you, Bang, thank you. Kenapa naik, Kak? Halo, Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye, Saya orang Batu Makassar, Bang Kemaiki. Suma. Oh, bater Takalar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kareba ini sari batang? Baji jaki. Luar biasa nih Nuta, edukasi tak Bang Suma. Saya apa? Alhamdulillah. Selalu mengikuti. Iya. Iya. Makasih banyak Kareng, hati-hati di jalan. Iya, sama-sama. Iya. Abang Siap. Dan Suma ya. Dan semua iya. Ya, Terima assalamualaikum. kasih di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pakai ya dari secondary jangan lupa naik. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Ayo teman-teman yang muslim dibatalin dulu. Mohon kerjasamanya. Oh, orang muslim kok pasti sami'na wa ta'na. Ini kenapa nggak mau naik semuanya? Aku udah tekan banyak loh. Kepada menghilang dia. Ini baru muncul jaringan berarti. Halo, selamat malam Saudara Mario. Saudara Mario, Saudara Bungo. Halo. Halo Bang. Halo. Kayaknya kambuh lagi deh. Penyakit teman-teman kambuh lagi kayaknya nih. Mengganggu live kita. Bukankah begitu teman-teman? Bukankah kita harus diskusi dengan saudara kita non-muslim? Halo, semangat malam. Halo. Kan, udah aku bilang kan, mulai lagi ada para pengganggu ini. Semangat malam, Tengku. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit mau mempertanyakan tentang mualaf. Iya, gimana Bang? Kebetulan calon menantu saya ini di bulan 5 mau masuk Islam. Siap. Nah, jadi kalaulah terjadi nanti dia mualaf, apakah dia dengan orang tuanya yang laki-laki batal wudhu atau gimana Bang Juma? Batal wudhu maksudnya? Bersentuhan dengan orang tuanya laki-laki. Batal wudhu. Karena kan si calon menantu saya mau masuk Islam. Orang tuanya laki-laki masih Kristen. Iya. Jadi, terus rencana sih di bulan 5 ini dia mau masuk Islam. Kalau terjadi masuk Islam, apakah dia dengan orang tuanya air wuduknya batal apa tidak? Tersentuh gitulah Bang Juma. Setahu saya enggak lah Bang. Oh tidak ya Bang Juma? Iya, tapi sebaiknya dihindari aja wudhu ulang lagi. Oh gitu ya. Kalau mau sholat kan maksudnya? Iya Bang Juma. Ya. Kalau mau sholat kan. Gimana kalau dengan saya
tersentuh. Maksudnya? Dengan saya tersentuh dengan calon menantu saya ini. Kalau sesudah Islam dia nanti. Menantu ya? Iya, calon menantu saya ini kan bulan 5 mau masuk Islam. Nah, Kan sama seperti sama seperti anak itu, Bang. berarti sama saya tidak batal air wudhu ya, Bang Juma? Kalau sudah menjadi menantu, Nah, gimana kalau kepada orang tuanya yang laki-laki, orang bapak dia sendiri, sementara bapaknya kan masih Kristen? kalau saya Pak, lebih baik hati-hati, lebih baik diulang wudhunya meskipun tidak batal, gitu Bang. Oh, gitu ya Bang. Apakah Iya. apakah dia harus bersunat? Apakah nggak perlu bersunat Bang kalau dia perempuan? Iya. Terima kasih Bang Juna. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Apakah dia perlu bersunat? Udah tahu laki-laki itu calon menantunya masih juga bertanya. Kalau omang. Halo, kenapa nggak mau naik? Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Iya, gimana mau dapat menantu lagi? Enggak juga gitu Bang. Terus, apakah saudara saya menyukai komal saya ketika saya berdiskusi dengan Oten? Saya suka. Oke, terus kalau sudah kayak begini, apakah kita sudah diskusi sama Oten? Konsekuen lah Bang dengan bahasa tadi Bang. Apa itu? Blokir aja yang naik Islam tuh. Iya, sabar, saya blokir Bang ya. Makasih. Gampang kok, tinggal diblokir aja pun. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan Abang. Islam. Ibu Badria, Protestan Katolik. Halo. Bikin komal sendiri aja ya, yang Islam. Bikin komal, habis itu joget-joget di situ. Jangan naik mengganggu, please. Saya sangat terganggu, teman-teman. Ini udah jam berapa ini? Jam 1 loh. Di tempat saya 1:30. Naik. Pertanyaan juga enggak. Bukan pada tempatnya pertanyaannya. Nanti kalau kita merepet dibilang sombong. Kalau kita ini dibilang marah. Assalamualaikum. Ya, Katolik Protestan, saudara, buka kamera. Assalamualaikum. Buka kamera. Assalamualaikum. Silakan. Buka kamera, silakan kita diskusi. Assalamualaikum. Kafir laknatullah. Mengganggu aja, sama aja kau sama yang lain. Inilah kalau orang-orang kafir ini sudah nggak bisa lagi melawan kita diskusi, kayak gitu. Jadi pengacau. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan. Muslim Bang. Ada yang ingin disampaikan? Mengenai ini maksud dan tujuan apa upah menyembah Yesus ini maksudnya agak gimana ini? Dari tadi saya nyimak ini, bisa dijelaskan Bang? Ya.
Saya menjelaskannya di Kristen, Pak, bukan kepada Islam. Iya. Maaf ya. Iya. Oke, turunkan abang. Loh, abang yang naik sendiri, masa sekarang saya yang turunkan? Oke, maaf. Iya, silakan. Manja kali abang ini. Biar diturunkan juga minta diturunin. Buka kameranya, bosku. Minta naik, giliran turun minta diturunkan. Tinggal ditekan aja pun. Capek lah ini. Teman-teman kita inilah. Halo, semangat malam. Ya. Katolik Protestan, Bang. Oh. Iya, buka kameranya silakan. Kau juga buka maskermu. Jangan ribut dengan masker, abang. Kita bicara akidah. Kau juga nggak ngatur pribadi saya. Kita berbicara jati diri. Ini kan komal saya, abangku. Bukankah mayoritas Islam? Kenapa kau takut? Lo kok jadi takut alasannya? Ya bukalah dong maskermu biar saya webcam. Malu saya, Kau Bang. malu? Gigi nggak ada. Oh, gitu. Saya juga malu. Bukan. Iya, nggak apa-apa lah. Minimal buka pakai masker. Enggak, kamu nggak boleh ngatur saya karena kau juga nggak boleh diatur. Ya kan ini komal saya, abang. Ya udah, kalau komalmu kenapa? Terus suka kamu Ya saya ngatur. minta. Ya. Dah, ngaco kau. Kau pun nggak mau berani Sudah, buka maskermu. Kita diskusi kalau gitu. Udah mau dikasih ruang untuk diskusi, malah kabur ente, bang. Mental penjajah kali masih terasa. Karakter penjajahnya masih ada. Mentang-mentang dari sana. Waalaikumsalam. Bang, aku Islam tapi boleh naik nggak? Aku mau bertanya sebentar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, tes. Ya, Bang. Cek. Aku Islam, tapi aku mau tanya boleh nggak, Bang? Aku masih belajar di agama Islam. Cek. Tes. Suaranya boleh dikencangin suaranya. Ada nggak suaraku? Suara, tes. Ada nggak suaraku? Suara, coba pakai headset suaranya. Bang, aku tak turun dulu, habis itu ya naik lagi ya. Tes. Ada nggak suaraku? Tes kok ini disuruh ini kok nggak mau ya? Silakan buka kamera. Assalamualaikum. Buka kameranya, Bang. Assalamualaikum. Buka kamera. Assalamualaikum. Laknat alaikum. Salam dulu lah. Ada-ada aja nih orang-orang kafir ini. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Mantap kali, bah. Menit 15 menit. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan.
Islam. Ada yang ingin disampaikan? Yesus anjing. Itu boleh dilaporkan itu, teman-teman. Teman-teman Kristen kalau mendengarkan tadi itu boleh dilaporkan. Saya siap jadi saksi. Ya, yang penting cari orangnya, cari identitasnya. Ya, itu tangkap, laporkan ke polisi. Saya siap jadi saksi. Dia telah menghujat Yesus di komal saya. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, maaf saya tadi baru masuk ke roomnya Pak Bom Bom. Halo, halo. Ya, halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Bang. Cek. Halo. Ini kok nge-lag ya? Coba tadi teman-teman yang bilang bahasa ya menghujat tadi itu tolong dilaporkan ya. Saudara Kristen yang mendengarkan tadi itu mohon untuk diproses, dilaporkan, tangkap segera. Nanti kalau ada BAP-nya saya Bang Suma siap jadi saksi ya. Halo, Assalamualaikum Bang. Tes. Halo. Halo, Assalamualaikum Bang. Kok cuy, nge-lag juga ini. Kok nggak bisa naik ya? Halo, Assalamualaikum. Tes. Halo, Assalamualaikum Bang. Kok nggak mau ya? Nge-lag ya teman-teman di bawah ya? Teman-teman di bawah nge-lag ya? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Yang di atas dengar suara nggak nih? Nge-lag. Di bawah nge-lag kan? Apa ya? Assalamualaikum. Susah kali lah. Halo. Tes. Kenapa ini ya? Halo abang. Kok bisa kayak gini? Ada suaraku nggak bang? Coba bersuara dulu, bersuara. Tes. A B C D. Loh, kok nggak ada suaranya? Woi, teman-teman Muslim itu, Bang Zuma itu udah ngasih kode ngelek tuh. Jangan dulu naik yang Muslim itu, woi. Tolonglah kerjasamanya. Nah, itu aja, makasih. Aku mau belajar agama Islam abang. Kalau mau belajar agama Islam ke masjid aja bang, sama Ustadz. Enggak, siapa tahu di sini kan aku dapat hidayah gitu, dapat pencerahan. Halo. Ada suaraku enggak? Halo. Tes. Halo. Tes. Halo. Ya, halo. Tes. Assalamualaikum. Tes. Iya, halo. Ada suaraku bang? Katolik Protestan ini? Protestan bang. Oke. Iya. Buka kamera silakan. Oke bang. Bang sebelumnya Bang sebenarnya mau tanya bang. Kamu boleh menggauli istri-istri yang sudah kamu ceraikan itu bagaimana bang? Tolong dijelaskan bang. Buka dulu kameranya. Iya, jelaskan dulu bang. Kamu boleh menggauli istri-istri yang sudah kamu ceraikan itu bagaimana bang? Enggak ada dalilnya itu bang. Masa bang? Abang. Iya. Buka kamera abang dong. Ini baca apa sih sebenarnya abang ini? Buka kamera dong. Buka kamera. Coba bang. Jelaskan dulu bang. Halo abang, ada suaraku enggak? Ada Ini suaraku kenapa enggak? dari tadi ngomong sendiri nih? Kenapa nggak ada suaranya kok ngomong-ngomong terus sih? Ada suaraku enggak? Halo. Pakai ini coba, pakai ini biar kedengaran suaranya di sini. Nggak ada kedengaran sedikit pun. Bentar tak turun terus naik lagi ya. Bentar. Halo, semangat malam.
Orang rusak otaknya. Banyak pengacau teman-teman. Adapun penghujat buta huruf, tidak ngerti Quran, pertanyaan suruh buka kamera, tidak mau buka kamera. Ini lagi pemakan babi satu. Buka kameramu. Wih. Wih. Hei. Buka kamera kalau mau diskusi. Assalamualaikum. Buka kamera. Assalamualaikum. Ya. Dapat ya salam. Nggak ada bersalam bagi pengacau. Oh, pengacau. Buka kamera, kita diskusi pemakan babi. Assalamualaikum dulu lah. Nggak ada bersalam sama kau. Kafir laknat kayak kau nggak perlu diberi salam. Hati-hati banget. Hati-hati apa? Lebih kejam. Apa? Asap di neraka itu lebih kejam daripada di. Makanya jangan kau menyembah biji sakar. Berhenti kau nyembah biji sakar. Kau mau diskusi dong. Jangan terlalu membahas sesuatu yang tidak perlu. Bagimu nggak perlu, karena kau punya agama itu peninggalan Belanda memang begitu. Kau perlu katanya. Nenekmu kiper. Sadar bang. Abang masih. Kau yang harus sadar. Ngapain coba kau ikuti agama penjajah? Abang masih muda. Menyesal, penipu. Ternyata sebab Allah itu lebih kejam. Buka kameramu, kita diskusi. Buka kamera dulu, baru kita diskusi. Gampang itu. Buka kamera, silakan. Assalamualaikum. Cek. Tes. Ya, tes juga. Halo. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tes. Halo. Assalamualaikum. Halo. Tes. Mampus. Aku datang besok. Assalamualaikum. Aku blokir ya Om ya. Siapa? Kamu anak jin. Gimana? Ya, assalamualaikum ya. Islam di bawah dulu, jangan naik lah Islam ya Allah. Ini bukan Islam yang saat ini, bukan Islam. Yang tadi itu kafir. Iya, enggak, maksudnya Islam yang tadi itu. Biarin bang, sama teman-teman Kristen aja, nggak usah naik lah teman-teman. Astagfirullah. Oke, makasih bang, cuma itu aja. Iya, makasih. Ya.
Yang di bawah mengatakan termasuk kau katanya. Maksudku saya toh duduk-duduk manggil saja minum kopi di bawah. Kasihan yang lain kamase. Halo Bidadi Dio. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, moderatorku Iya, hilang. Kasih Gurunda. Saya di bawah, nyimak di bawah. Wes mantap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik, sehat di Bali adindanya Gurunda. Iya. Ya, saya sempat di bawah Gurunda, minta moderator, saya bantu di bawah. Baik. Kalau ada yang sudah minta 3 kali, naik lagi diblokir aja, Dek. Artinya itu sudah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irfan Basri. Halo Irfan Basri. Halo Irfan Basri. Ini kalau telur biawak menetas memang kelihatan kayak orang, tapi sebenarnya siluman ayam. Siluman kucing main TikTok. Jangan mengganggu lah teman-teman, please. Kok jadi berat lagi nih ya? Kok bisa ya? Apa itu? Apa? Oh ya kayak gini ya. Kok jadi berat ya kembalinya ya? Kok jadi berat ya kembalinya ya? Kok jadi berat ya kembalinya ya? Berat kembalinya teman-teman. Oke, silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi agak berat memang. Alhamdulillah sekarang sudah mantap, udah lancar, udah kencang lagi nih. Silakan yang mau berdiskusi naik, ajukan permintaan. Silakan. Udah ada beberapa yang kita blokir ya. Loh, kok turun lagi ya? Minta lagi permintaannya bang. Tadi sudah ada, tapi kok nggak nyangkut. Silakan.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang kita dengarkan sang penghujat tadi itu saya rasa sudah pernah kita kaji ya, sudah pernah kita bahas terkait Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah diceritakan bahwasanya Rasulullah boleh menangguhkan kemudian istrinya. Menangguhkan, kalau kita paham kata menangguhkan itu menahan sementara untuk tidak menggauli istri, dan boleh juga menggauli istri ya, di antara istri yang beliau kehendaki. Jadi kata Allah, siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Jadi bukan diceraikan, itu mereka hanya salah pengertian, bukan kata cerai di situ, tapi yang ditangguhkan tadi disisihkan untuk tidak digauli sementara waktu. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Tapi karena dia tidak buka kamera ya kita tidak jelaskan. Kalau dia buka kamera kita diskusi, kita semua bisa jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Tapi karena dia tidak buka kamera ya malah tujuannya pasti mau menghujat. Karena saya sudah mendapatkan beberapa oten yang mempertanyakan materi itu, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya itu bukan menceraikan, engkau boleh menggauli istri-istrimu yang kau ceraikan, itu enggak. Bukan begitu dalilnya. Tapi engkau boleh menggauli istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Tidak ada dosa bagimu wahai Rasulullah untuk melakukan itu. Jadi bukan menceraikan, bukan istri yang sudah diceraikan itu yang dinikahi, tetapi yang ditangguhkan. Mereka salah paham, dikiranya ditangguhkan itu diceraikan. Itu ya teman-teman. Kemudian terkait dengan tema ini, kita udah beberapa kali menjelaskan kepada saudara-saudara kita non-muslim bahwa di Islam ketika berbicara tentang penyembahan, itu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Sementara ketika menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, maka upahnya adalah neraka jahanam. Nah, kita penasaran kan ketika Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam kan? Kita penasaran tuh terhadap saudara-saudara kita non-muslim. Ada enggak kira-kira surga bagi yang menyembah Yesus kan gitu? Nah, sepanjang kita dialog, tidak ada dari teman-teman kita yang bisa menjelaskan atau memberikan bukti menyembah Yesus masuk surga. Enggak ada. Kita tidak mendengar dari mereka adanya ajaran menyembah Yesus masuk surga, itu enggak ada. Rata-rata yang mereka tunjukkan apa? Yang tadi itu Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 17 nomor 23, nomor 24 dan seterusnya. Lalu mereka tunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Tidak ada satupun yang menunjukkan dalil tentang Yesus menyelamatkan orang yang menyembah dirinya masuk ke dalam surga. Padahal penyembahnya banyak. Bukannya tidak ada penyembah, banyak penyembah. Tiap hari Minggu penyembah Yesus itu banyak. Tapi giliran kita tanya apa upahnya, mereka mengatakan surga. Mana dalilnya? Ya enggak ada. Kayak ditunjukkan barang siapa yang percaya, kata dia gitu. Ya percaya, kalau percaya kenapa menyembah?
Percaya Yesus, ya maksudnya percaya ucapannya. Mana ucapan Yesus agar manusia menyembahnya? Ada? Nggak ada. Cuman alasan klasiknya apa? Bapa itu tidak dilihat, maka menyembah Bapa melalui Yesus. Wah, gimana dong? Menyembah Bapa melalui Yesus itu maksudnya gimana? Itu sudah musyrik itu, udah syirik mensekutukan. Halo, halo abang. Halo, ini nama akunnya kok Rabi Rashi. Ini kenapa ininya? Bahas kitab Rabi Rashi. Ini kenapa akunnya begini kali namanya? Bisa nggak di ini bang? Diganti nama akunnya? Oh iya, nanti saya ganti bang. Tapi boleh abang ini ngebahas kitab Rabi Rashi. Nah, Anda dari mana? Katolik, Protestan? Agnostik. Agnostik. Dari agnostik ke tadinya KTP-nya apa? Deisme. Butuh. Tadinya KTP-nya apa? Kalau KTP-nya agak mana tadi sebutin. Kenapa? Saya pengen abang bahas ini apa tuh? Kitab Rabi Rashi. Iya, pertanyaan saya, tadinya abang ini agamanya apa, gitu loh? Advent. Terus kenapa ngajak saya untuk kitabnya Rabi Rashi, kenapa? Enggak, pengen lebih tahu aja itu tentang isinya. Iya, tapi kan di sini nggak ada Kristen bang, nggak ada Kristen sini. Anda agnostik, gimana ceritanya? Sudah gitu nama akunnya serem kali bah. Halo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Agnostik, udah keluar dari Kristen, agnostik. Turun lagi, habis itu naik lagi. Halo, semangat malam. Halo. Ya, kayak gitu aja terus sampai besok pagi. Baik teman-teman, mungkin tiba saatnya kita istirahat ya. Boleh ya, rekan-rekan sekalian. Di tempat kita di sini udah hampir jam 2. Besok lagi kita ini diskusi ya. Oke. Teman-teman kita Oten juga tadi banyak yang minta, tapi karena saya telat lambat untuk ini menaikkan karena nge-lag juga, terus di tengah-tengah permintaan banyak nama-nama muslim yang kita seleksi. Oke. Pendeta ini minta tapi nggak muncul-muncul. Minta link dikasih nggak ada nongol. Maksudnya apa itu maksudnya? Kira-kira maksudnya apa?
Ahmadi agnostik minta menjelaskan atau kita jelaskan atau kita uraikan kitab Rabi Rashi. Ya gimana ya, kitabnya Yahudi mau dibahasnya, terus dia agnostik, nyambungnya di mana ya? Baik teman-teman, sekali lagi kita tutup komal kita ini. Sebelumnya kita minta maaf dulu kalau ada kata-kata, ada ucapan yang kurang berkenan dari teman-teman sekalian. Saya berharap ada kemaafan. Oke, karena kita sudah minta beberapa kali agar kiranya jangan multi, tapi multi saja, sehingga teman-teman kita yang non muslim yang minta permintaan, yang merasa dicuekin, akhirnya mereka keluar. Ada beberapa yang non muslim tadi yang multi, abang-abang sekalian, tapi karena merasa bahwa dicuekin, ya mereka pikirkan, mereka mencari orang-orang keliling, mencari apa, mencari komal-komal yang bisa mereka dinaikkan untuk berdiskusi. Komal, salah satu komal yang agak berat mereka masuk, kecuali mungkin karena pengaruh minuman atau ya karena memang tidak tahu, tidak ngerti, hanya model mau menghujat, yang biasanya naik di kita. Jadi ya itu agak sulit bagi kita untuk mendapatkan non muslim yang sedikit agak paham. Begitu teman-teman sekalian. Untuk itulah ya, sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Itu semata-mata untuk memberikan edukasi bahwa komal ini adalah komal untuk lintas agama, bukan internal Islam. Kalau ada pertanyaan, silakan DM ke saya. Insya Allah saya akan jawab ketika pertanyaan itu saya anggap penting dan sangat krusial untuk teman-teman ketahui jawabannya. Begitu. Ya, jadi mohon dimaafkan, mohon dimengerti kalau misalnya ada sesuatu, ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Itu disebabkan karena ya kesal juga melihat bagaimana teman-teman ini tidak memberi ruang kepada saya untuk leluasa berdiskusi dengan saudara-saudara kita non muslim. Giliran sudah tak ada non muslim, tak ada juga permintaan dari saudara kita yang muslim. Cek per cek, ternyata yang suka minta itu sudah diblokir oleh moderator. Kirain sudah sadar, ternyata karena diblokir. Pas giliran dibuka blokirnya, minta lagi naik. Nah, artinya memang teman-teman kita ini ya hiperaktif gitu. Halo, 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 semangat maghrib. Halo, halo bang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik, Protestan? Saya Protestan. Buka kamera silakan bang. Oh, harus on cam. Iya. Tapi Allahmu nggak pernah menampakkan diri. Kau percaya apa? Kau nggak gila itu namanya. Kau nuntut saya on cam. Coba maskermu buka dulu lah, maskermu itu. Kau apologet Islam paling jorok. Napasmu itu lo bau banget itu. Cobalah diskusi tanpa on cam. Pakailah otakmu dikit. Allahmu nggak pernah menampakkan diri. Kau percaya?
Sisa-sisa penjajah kok masih ada tertinggal di Indonesia. Masih mending menjajah Nabi, kau pembunuh, rampok, baru bisa nikahin anak orang, hasil rampok. Baju gede, nikahin anak orang, hasil ngerampok buat Sisa-sisa penjajah kok masih ada tertinggal ini kok. Gimana waktu kemerdekaan kok nggak dibawa aja pulang ini barang antiknya? Kok masih tersisa di Indonesia barang-barang kayak begini? Disuruh aja buka kamera, emosi. Kita ngajak diskusi, ngamuk. Dibilangnya jorok. Kalau mulut yang suka ada babi di dalamnya, jorok lah. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam. Dari mana? Kenal Bang Zuma dari Aceh. Oke, abangku dari Aceh. Ada yang ingin disampaikan. Selalu aja Bang Zuma ya. Gimana Bang? Sehat selalu. Iya, makasih abangku, makasih. Thank you. Siap. Abang juga. Ya. Siap. Ya. Waalaikumsalam. Saudara Assalamualaikum Bang Juma, boleh tanya nggak? Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Aku Muslim Bang. Muslim. Iya. Aku izin nanya aja. Apa itu Bang? Nah kemarin Kemarin aku ke Komal bom. Kemarin aku di Komal Mikana. Habis itu naik di sini curhat. Yang namanya orang kafir, apologet kafir, yang pasti akan mencari akal bagaimana caranya untuk membahas Islam. Tapi ada tapinya, tidak ada ilmu bahas Islam, sehingga yang ada cuman ngotot. Jangankan di Komal mereka, di Komal kita aja tuh, coba barusan bisa nggak kita diskusi dengan karakter kayak begitu? Menghujat, menista tanpa ilmu hanya model karena kebencian, semua aja dilimpahkan karena amarah, ketidaksenangan terhadap Islam. Nabi Muhammad dihujat, semuanya ditumpahkan kebenciannya tuh. Nah itu gimana dong? Abang konsep tadi menghujat. Iya bang, iya bang. Masa mau ke Komalnya orang-orang yang kejam cuma menghina tanpa ilmu? Kenapa bisa kayak? Baik bang ya, saya turunkan ya. Iya, tunggu ya bang, sabar menunggu ya. Gimana caranya nurunkan ya? Tunggu. Biasanya sih tekan yang ini. Oh iya ini. Lupa saya bang caranya nurunin, sorry. Di sini aja bang, nggak apa-apa kok. Sudah mau tutup juga. Oh iya. Itu siapa tadi bang? Saya lihat sekilas itu mungkin mulutnya babi itu kali bang. Bahasanya iya. jelek sekali. Iya. Halo, selamat malam. Turun dia, teman kita. Pintar dia turun sendiri ternyata. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi karena sudah ada lagi non muslim di sini, kita rehat dulu, kita istirahat dulu. Besok lagi kita lanjut ya teman-teman, insyaallah ya. Besok hari Selasa. Akhirnya bisa juga turun. Pinter kawanku ini. Belajar di mana beliau itu turun? Saya udah bertahun-tahun main TikTok, nggak bisa turun, nggak tahu apa caranya turun dari Komalnya orang itu RT. Aduh, pinter abang kita ternyata. Nanti DM saya bang, caranya turun dari Komal itu gimana? Ya bang ya. Caranya turun itu gimana caranya? Aku nggak tahu.
Sampai saya harus merintahkan gitu, saya macam majikan aja. Nah, turunkan aku bang. Halo, semangat malam. Nah, udah, oke. Gak ada lagi kurasa ya teman-teman. Kita tutup aja dulu. Sini udah pukul 2. Besok lagi. Nanti semakin lama semakin mulut saya tidak terarah nanti ngomong. Nanti terlalu banyak istighfar. Teman-teman mendengarkan saya kan tidak bagus juga ya kan ya. Jadi kita tutup aja dulu. Saya tahu kok teman-teman para antusias untuk mendukung Bang Suma. Saya tahu juga teman-teman banyak yang ingin berjumpa, ngobrol. Meskipun harus menabrak banyak perasaan yang merasa terganggu, tapi teman-teman selalu ingin berbicara dengan Bang Suma. Saya maklum itu. Itu artinya abang-abang saya, sahabat-sahabat saya sayang sama Bang Suma. Cuman saya kalau cuman sendiri sih tidak masalah. Tapi masalahnya di sini kita ada 6 ribuan lebih. Tadi malah ada 7 ribu. Kalau kita naik, terus yang lain pasti sedang tidak ingin mendengarkan suara kita, tetapi sedang ingin mendengarkan suara dari saudara-saudara kita non-muslim. Tatkala kita kemudian bicara di depan orang yang tidak suka kita ngomong, kan yang ada cuman sumpah serapah ajanya. Gitu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Ada yang bisa kami bantu Bang? Halo. Salam kenal Bang Juma. Iya, kita kenalan yuk. Dari mana Abang? Saya dari Medan Bang Juma. Medan. Oh iya, umur berapa sekarang abangku? Sekarang umur 29 tahun Bang Juma. Oh, Masya Allah, berarti udah tamat SMP ya Bang? Oh iyalah pastilah. Iya Bang ya? Umur Iya. sudah Udah selesai SMP. Oh, syukurlah Bang. Udah besar berarti abangku ini. Udah 21 tahun. Syukurlah. Saya sangat bersyukur kalau teman-teman kita itu udah tamat SMP, artinya sudah bisa bahasa, mengerti bahasa. Halo teman, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Ya, Katolik Protestan abang kita. Protestan. Boleh buka kameranya abangku. Silakan. Belum ada, masih sedikit pengikutnya. Aku sudah nyalakan lampu, silakan bang. Belum bisa Bang, masih sedikit pengikutnya. Ayo kita diskusi, karena dengan diskusi kita bisa tukar pikiran, memberikan edukasi kepada yang mendengarkan kita. Tujuannya adalah tentulah kebaikan. Silakan saudara, maju. Belum bisa Bang, nyala kameranya, masih sedikit pengikutnya. Upah bagi orang yang menyembah Yesus itu apa bang? Silakan. Keselamatan Bang. Ayo abangku, silakan. Halo. Kami di sini ada 5.000 lebih, di YouTube ribuan juga. Handis Lebes juga lagi live. Terus Mantepe, kemudian Lensa News TV juga lagi live. Ada puluhan ribu yang nonton kita bang. Silakan, kami ingin mendengarkan penjelasan dari teman kami terkait dengan apa sih upahnya orang hari Minggu itu ke gereja menyembah Yesus, itu upahnya apa nanti? Silakan abangku. Oke bang. Ayo saudara maju. Kamera jangan malu bang, jangan malu. Apa? Ayo semangat. Ayo bang, bang, abang, halo, abang. Abang, halo. Iya, halo. Silakan buka kamera bang. Gak bisa bang, masih sedikit pengikutnya. Tapi sudah tadi barusan aku kirim permintaan, bisa kok, tinggal diklik di sana, buka deh. Siapa inilah dulu bang, si Superman inilah dulu. Oke, Superman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Manusia super dari mana? Walah. Halo, Superman. Superman. Hey. Alamak. Namanya Superman. Mentalnya Indomie. Udahlah, kita istirahatlah dulu ya teman-teman. Besok lagi kita lanjut ya. Oh my god. Sebelum istirahat, ada mau aku tanyakan ini bang, boleh kah? Boleh, buka kamera dulu. Habis makan aku bang. Ini bang. Oke. Iya. Orang-orang bilang itu kan Adam sampai Musa itu Muslim ya bang, betul bang? Muslim, benar bang. Berarti Muslim itu mengikuti hukum Taurat juga bang? Muslim itu artinya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, dalam arti kata mengikuti ajaran utusan-utusan yang datang kepada mereka. Iya, berarti mereka kan termasuk Yesus Muslim. Iya, berarti kan Musa juga mengikuti hukum Taurat Muslim juga berarti. Muslim, iya. Semua nabi-nabi itu Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Termasuk Yesus. Bahkan Yesus itu disebut dalam Ibrani 5 nomor 7 sebagai orang soleh. Berarti semua hukum Taurat diakui semua sama Muslim, Islam. Ya, hukum Taurat, kitab Taurat, kitab Zabur, Mazmur, Injil. 4 kitab yang diimani umat Islam. Taurat, Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Kami beriman kepada 4 kitab ini. Akan tetapi kitab Taurat untuk kaumnya sendiri, begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Kalau Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia termasuk saudara Adam. Berarti dengan kesimpulan Muslim tidak mengakui hukum Taurat sekarang, gitu. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Betul. Oke bang. Saya pikir, tapi saya pernah lihat itu hukum cambuk, gimana tuh bang? Ada kan? Hukum cambuk itu bukan dari Taurat diambilnya. Yang dipukul-pukul di mana tuh? Jawa Barat, kan saya pernah dengar. Aceh. Oh Aceh, iya. Itu menjalankan syariat Islam. Jadi memang ada Iya, kesamaan. Maksudnya kan itu hukum yang sebetulnya kan di Muslim kan. Iya. Iya, itu maksudnya Taurat dengan Al-Quran itu ada kesamaan karena berasal dari sumber yang sama gitu. Gigi diganti gigi, mata diganti mata. Ya, itu ajaran dari Taurat juga seperti itu. Penggal tangan. Di Muslim juga begitu. Sebenarnya ajaran Yesus juga itu. Itu ajaran Yesus itu begitu juga. Kalau ada orang melihat perempuan dan mengingini, cungkil mata. Ngambil barang orang, potong tangan. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya itu. Dan tipu saya bang. Matius 5 nomor 21, 22, 23, 24 sampai 38. Matius 5. Kalau mau sempurna ya cungkil mata. Matius 5 data nomor 17 mulai. Coba baca di situ. Apa yang tertulis di dalam? Pasti saya tidak salah. Orang Kristen ini terbukti bukan pengikutnya karena orang Kristen tidak melakukan apa yang tertulis di dalam kitab sendiri.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya, betul ini, Bang. Nah, menggenapinya baca 20-nya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, harus lebih sempurna, harus lebih sempurna dari Taurat, dari penganut Taurat dan Farisi kalau mau masuk surga. Apa sempurnanya? Baca 21 sampai 48. Kamu telah mendengar firman nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, ini jangan membunuh. Nah, terus tidak ada mata ganti mata ini. Baca aja terus. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, itu ajaran Torah maksudnya. Kamu telah mendengar. Nah, maka pada saat penyempurnaan ajaran Yesus lebih ditingkatkan lagi. Apa tingkatannya? Baca 22. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus hukum. Tetapi siapa yang berkata kepada saudaramu kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang jahil berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang itu. Baca lagi, itu penggenapannya. Jangankan membunuh, berkata jahil saja itu harus masuk neraka, kata Yesus. Gak boleh. Berat kan ajaran Yesus itu? Sebab nomor itu 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka tinggalkanlah persembahanmu dan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu kepada saudaramu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bagus lah ini, ya kan? Jadi apa katanya? Jadi dia bilang, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Terus apa lagi? Selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah jadi berat kan? Jangan. Baca lagi. Kamu telah mendengar firman itu, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang habis kayaknya nih, Bang, perempuan masih panjang, menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau jungkil dan buanglah itu ke dalam. Ini kan diambil dari hukum Taurat itu, Bang. Enggak, bukan. Kalau dulu perintahnya di Taurat jangan berzina. Tapi begitu disempurnakan oleh Yesus, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, dia telah berzina
di dalam dirinya. Dia sudah berzina itu katanya. Iya betul, sepakat itu. Nah, berzina kan? Jadi menurut Yesus, kalau ada orang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa hukumannya? Baca data selanjutnya. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu mau terhadap dia, kau nafsu sama dia, maka apa hukumannya? Baca nomor selanjutnya. 29. Matamu cungkilah jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena baik bagimu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, tinggalkan, pergilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu yang masuk ke neraka. Menurut Yesus, iya, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Apa hukumannya? Cungkil mata. Selamat malam. Iya, betul itu Bang. Malam. Nah, sekarang Bang Suma ini. Sedikit lagi Bang. Sekarang kalau misalnya kita mengingini seorang wanita, kata Yesus itu sudah berzina kan? Hukumannya apa? Cungkil mata kan? Berzina. Iya. Nah, sekarang kalau ada jemaat di gereja pakai rok pendek datang, kira-kira pendeta memandang dia bernafsu nggak lihatnya atau tidak? Oh, kalau dia tidak bernafsu berarti dia tidak lihat, ya kan? Kalau dia lihat, dosa lah dia. Nah, kenapa nggak dicungkil matanya? Nah itu. Berarti dia tidak lihat. Belum ada yang cungkil. Bukan nggak lihat, dia tidak mempraktikkan ajaran Yesus. Enggak dong, kan Yesus mengatakan, aku bukan meniadakan tapi menyempurnakan. Kesempurnaannya adalah di dalam Torah jangan berzina, tetapi di dalam penyempurnaan Torah, siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Apa akibatnya? Cungkil matamu, sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan surga daripada dua-duanya tapi dicampakkan ke dalam neraka. Itu maksudnya. Sekarang kalau ini diperhatikan, kalau ini diperhatikan, maka gereja-gereja akan dipenuhi oleh mata-mata yang buta. Bagus itu. Pakai tongkat semua pendeta. Jadi yang masuk surga itu harus orang yang bersih, benar-benar bersih, ya kan? Kan begitu. Iya itu. Nah, artinya bahwa ketika di dalam gereja tidak dipraktekkan ajaran cungkil mata, berarti dianggap biasa aja lihat wanita itu. Bukan tidak dipraktekkan Bang, ini dipraktekkan. Mana ada gereja pendetanya buta? Ya berarti dia tidak memandang, dia tidak memandang, lihat di bawah, lihat yang di atas saja, di atas. mulai itu bukan makna sebenarnya semua. Supaya kita ada firman. Mulai itu bukan makna sebenarnya harus mencungkil mata. Mulai bangun dia lagi panjang. Tapi Bang Juma, itu bukan makna sebenarnya semua. Mulai. Tapi Bang Juma kan begini. Itu tujuannya supaya kita taat pada firman Tuhan. Iya, kalau taat sama firman Tuhan jangan memandang wanita dengan nafsu. Iya, sama di Islam juga kan, jangan memandang wanita dengan nafsu, sama juga di Islam juga begitu kan, jangan memandang wanita dengan nafsu kan. Bedanya kalau di Islam memandang wanita dengan nafsu istighfar. Kalau Yesus cungkil mata.
Enggak juga, enggak sampai segitu juga Bang Suma. Itu Nomor cuma 29-nya. enggak sampai segitu juga. Kalau sampai mencungkil mata Iya, betulan itu namanya kebodohan, Mbak. Itu namanya kebodohan. Itu ajaran Yesus, Pak. Kenapa Anda yang membatasi? Yesus yang mengajarkan itu kok. Kenapa justru abang ini yang mengatakan itu enggak seperti itu? Kan Yesus yang mengajarkan. Tapi itu kan bukan jalan satu-satunya. Itu bukan makna yang sebenarnya. Itu bukan cungkil mata kan bukan jalan satu-satunya. Lalu apa cungkil? Seperti masalah kan harus semua ada masalah kan ada solusinya semuanya. Solusinya jangan memandang wanita dan mengingin dalam hatimu. Kalau kau mengingin dalam hatimu, ya kau dicungkil matamu. Itu tertulis di Bible. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Itu ajaran Yesus. Karena kalian ini bukan pengikutnya, maka kalian tidak melakukan itu. Enggak Bang Suma, itu kalau kita lakukan itu kebodohan bagi kita. Itu tertulis di Bible kok. Iya memang tahu itu tertulis, tapi itu bukan solusi jalan. Ada kan solusi dan jalan keluarnya yang terbaik. Iya, berarti Anda bantah Yesus namanya. Tidak. Loh, Yesus yang mengatakan potong tangan, Anda mengatakan tidak. Berarti Anda bantah. Enggak dibantah Bang Suma, itu kayak bukan makna sebenarnya Bang Suma. Kayak pohon ara. Kayak pohon ara yang tidak berbuah kan itu bukan makna sebenarnya. Jawablah nanti begitu ke Yesus. Pohon ara tidak berbuah. Kamu beranggapan pohon ara tidak berbuah, jadi tidak ada buahnya dimakan. Itu tertulis di Bible kok. Saya nyerah kalau sudah lawan Bible, saya tidak bisa. Itu yang tertulis di Bible. Bang Suma, di Bible kami itu banyak perumpamaan, banyak kiasan. Itu bukan perumpamaan, ini penyempurnaan. Sampai-sampai dikatakan di data nomor 48-nya apa? Karena Bapakmu yang di surga itu sempurna, maka kamu pun harus sempurna. Apa kesempurnaan itu? Tidak boleh memandang wanita dengan syahwat, tidak boleh mengambil barang orang. Kapan ada yang mengambil? Potong tangan. Memandang wanita dan begini sampai ucapmu berdiri, dan itu bukan istrimu, cungkil mata. Itu dalil. Iya, tapi kan itu kan bukan solusi. Kan banyak masalah, kan banyak solusinya, banyak jalan keluarnya. Tidak bisa, tidak bisa. Cara itu. Dengan Anda menyapa, membawa orang buta masuk ke gereja sambil berjalan pakai tongkat, orang semua bertanya, itu kenapa Bapak itu matanya dicungkil? Oh, dia melihat wanita kemarin dan dia mengingin dalam hatinya. Maka akan menjadi contoh bagi yang lain supaya jangan melakukan. Kapan melakukan? Mata kita dicungkil seperti dia. Maka orang terhindar untuk berzina. Berarti yang cungkil matanya itu yang bodoh sendiri, itu kebodohan dia sendiri, Bang Suma. Kan ada perintahnya cungkil mata kalau mengingini wanita di dalam hatimu, kau sudah berzina. Suma, coba ayat itu dibaca keseluruhan dong, baca keseluruhan. Sudah dibaca sama ini. Coba kan Yesus mengatakan. Bang Adam, itu perikopnya di atas itu apa coba? Baca perikopnya di atas apa? Baca nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, baca keseluruhan perikotnya di atas apa itu? Bang Adam. Jika hidup Bang Adam baca keseluruhan perikotnya di atas apa sih? Judulnya di atas judul. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Aku mau buka tapi HP aku lagi lobet. Jika hidup coba perikotnya di atas apa sih? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Harus lebih baik. Kalau hidup keagamaan ahli Taurat hanya jangan berzina, maka hidup keagamaan yang lebih benar, yang lebih baik adalah memandang wanita dan kau mengingin dalam hatimu, cungkil matamu. Emang diajaran Islam begitu juga. Diajaran Islam kan begitu juga Bang Suma. Nah, sekarang masalahnya adalah orang Islam itu tidak disuruh cungkil mata.
Tapi disuruh orang bertobat. Kristen enggak. Kalau orang Kristen cungkil matanya juga itu kebodohannya sendiri. Dalilnya Kan begitu. banyak solusi dan jalan keluar dengan masalah, Bang Suma. Mana Kalau sampai cungkil solusinya? mata itu kebodohannya sendiri. Menurut Yesus, barang siapa memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, dia sudah bersinah cungkil mata. Apa solusi lain selain cungkil mata menurut Yesus? Ya bertobatlah, jangan diulangi lagi. Mana dalilnya? Kita kan itu kan ada pertobatan kalau melakukan kesalahan. Mana dalilnya? Selama Coba belum terlambat. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kita butuh dalil, tahu? Tuhan Yesus kan Tuhan kan maha mengampuni, Bang Suma. Dalilnya mana? Di situ jelas. Di Bibel banyak kok, di Bibel banyak. Enggak, ini hidup yang lebih benar dari ahli Taurat. Ketika Anda melihat wanita dan mengingini dalam hatimu, maka solusinya cungkil matamu, kata Yesus. Sebab lebih baik dengan mata satu masuk ke dalam kerajaan langit daripada kau dengan mata dua tetapi kau masuk ke dalam neraka. Itu kata Yesus. Makanya Lis ini pakai kacamata terus supaya Anda ketahuan kalau matanya itu mengingini laki-laki dalam hatinya. Aduh, enggak. Kalau misalnya mencungkil mata, potong tangan itu, kalau dia lakukan betul itu berarti itu kebodohannya sendiri, Bang Suma. Itu dalil. Makanya orang Kristen itu tidak lebih baik dari ahli kan Taurat. Solusinya kan banyak. Itu perkataan Yesus itu ada makna di balik itu, Bang Suma, kayak pohon ara yang tidak berbuah. Enggak, itu beda. Pohon itu ara bukan yang tidak berbuah aja kau bilang pohonnya tidak berbuah, padahal itu perumpamaan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, diulang terus. Enggak, kita kembali karena hidup keagamaan menurut Yesus harus cungkil mata, harus potong tangan. Kalau mau lebih benar dari ahli Taurat. Tapi kalau Anda menghilangkan itu, berarti Anda lebih rendah daripada ahli Taurat. Sementara Yesus mengatakan apa? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Iya benar Bang Suma. Tapi itu kan hak pribadi masing-masing. Mau cungkil mata kek, potong tangan, itu hak pribadi masing-masing. Gak ada yang larang, Bang Suma. Berarti Yesus tidak kalian ikutin. Ikutilah, tapi kan kalau ikutin potong tangan, cungkil mata. Tapi kan ada kan namanya pertobatan, Bang Suma. Tidak ada pertobatan di situ. Tidak ada pertobatan. Itu berbicara tentang hidup yang lebih benar. Berarti Tuhan hidup tidak yang lebih benar. Hidup yang lebih benar dari ahli Taurat. Tuhan kan maha pengasih penyayang, Bang Suma. Bukan masalah pengasih maha penyayang. Solusinya, kalau Anda memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, maka solusinya menurut Yesus, cungkil matamu. Itu dalil. Iya memang, tapi itu kan hak pribadi masing-masing, Bang Suma. Berarti tidak mengikuti hidup yang lebih benar. Kalau hidup lebih benar harus mengikuti juga kalau enggak sama aja kalau dia bilang presiden harus makan makanan IMB. Itu kan kalau kita tidak mau makan makanan IMB itu kan IMB itu kita. Nggak ada yang larang isi kan? mendirikan bangunan kalau IMB. Isi mendirikan bangunan. Makan bergizi gratis. BMKG, Bang. BMKG itu kan benar. hak pribadi masing-masing, Bang Suma, nggak ada yang larang. SDSB. Ada kan namanya hak asasi kita kan. BPKB. Kayak Bang Suma kayak menyembah patung, itu hak pribadi masing-masing kan, kita BPKB. risikonya nanti masing-masing. Ya sudah, berarti neraka kan begitu. Makanya Yesus mengatakan, begini Bang Suma, ada kan namanya jika kan hidup keagamaanmu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Kalau kau tidak cungkil mata, kau tidak masuk surga. Enggak, begini Bang Suma, begini tuh, misalnya disuruh cungkil mata kan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, aku tidak mau mencungkil mata saya karena saya masih butuh untuk pekerjaan, jadi saya minta ampun dan saya tidak akan mengulanginya lagi, ya Tuhan maafkan. Berarti itu menyederhanakan, artinya besok kau lakukan lagi. Begini Bang Suma,
kalau mau cungkil mata atau tangan ya terserah orangnya. Tapi kalau tidak mau, baru dia dalilnya berdoa, enggak begitu. ya dimakanlah. Dalilnya bukan begitu. Jika hari ini kau memandang wanita dan kau mengingininya, kau bersinar dalam hatimu, cungkil, ketepang. Besok kau mengingini lagi wanita, memandang dan bernafsu samanya, bukan istrimu, cungkil lagi yang sebelah, tang. Hari ketiga kamu enggak lagi melakukan dosa. Kenapa? Karena matamu sudah tak ada. Mending tidak ada matamu dua-duanya daripada kau berdosa. Berapa sih? Coba aku Dan ambil kalau dulu, kamu berdosa, tempatmu neraka. Makanya Yesus mengatakan, lebih baik kau masuk di dalam surga dengan satu mata daripada kau dengan dua mata tapi masuknya ke neraka. Itu kata Yesus. Di ayat berapa coba? Ayatnya di mana? Tetangga, abang-abang. Coba enggak, aku adalah coba di ayat berapa coba aku baca dulu ya. Bang Ari. Di mana ayatnya? Ini. Dia tahu ini, dia pernah menjelaskan ke saya arti ayat ini, Bang. Apa artinya? Aku coba saya. Nah, tetangga saya bilang aku ini mau kan baca ayatnya di Bang Suma, ayatnya di mana? Di kitab mana? Tunggu dulu penjelasan tetanggaku Tidak, dulu. aku mau buka Bible nih, aku mau membuka Alkitab nih. Bagaimana mau tahu sedangkan tahu saya tidak tahu? Mau lagi makan rambang. Mureo mau makan rambang ke selagu. Bang Suma, kalau dilakukan betul itu kebodohan Bang Suma. Makan rambang kebodohan sendiri. Mureo mau makan rambang. Nah, saya bilang ayatnya di mana? Coba ayatnya di mana coba? Kita missing di mana ayatnya? Bagaimana caranya bisa kau mengerti dan menjelaskan yang tadi sedangkan ayatnya Anda tidak tahu? Yang itu disangka aku makan rambang, rambo kabona. Asalkan piti-piti, asal berkata-kata, asal goyang mulut saja. Padahal jelas-jelas dalilnya begitu, dia berkatanya begitu, dan dia Yesus berkata-katanya sudah jelas kata-katanya begitu. Jadi dia berkata-katanya itu seperti itu supaya orang yang berkata-katanya itu tidak melaksanakan lagi apa yang dikatakan berkata-kata. Di Islam solusinya bertobat, bukan cungkil mata. Sama di Kristen juga bertobat. Tidak ada bertobat di situ. Langsung kayak kue tori, tusuk masuk, klok, mantap keluar. Kalau lakukan itu kebodohan Bang Suma, orangnya sendiri yang bego. Bukan kebodohan, itu larangan keras dari Yesus untuk jangan memandang wanita yang bukan muhrimmu. Makanya kalau bisa keluar pakai cadar. Masa ada Yesus dibilang ajaran Yesus ajaran kebodohan? Bang Juma. Iya. Tuhan Yesus Kristus. Saya pendeta. Begini. Kalau ayat ini Henritan lagi di bawah. Dengar ya Bang Suma. Potong tangan apa maksudnya? Dengar. Saya sebelum memulai khotbah saya ingin menyatakan dengar siapa itu pendeta siapa? Buanes itu adalah tipuan lain Tritunggal. Buanes itu penipu. Tidak ada Alkitab Buanes, tidak ada. Kalau Anda masukkan kata Buanes tunggu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dengar penjelasan tetanggaku aja Bang Ari. Iya. Tetangga gimana Bang Adam? Kalau tetanggaku menjelaskan ayat ini, di sini kan antara Yesus dan hukum Taurat, ini perbandingan antara perbandingan hukum yang dipegang sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi lah ya kan. Dan hukum yang dibawakan Yesus dari yang dibilang penggenapan dari hukum Taurat ini. Kalau di hukum Taurat berzina kan dirajam dengan batu, kan? Maka dari itu Yesus bilang di sini penggenapan ini dituntut orang-orang itu benar-benar bersih. Maksudnya kok terjeda kau? Ya kan? Berzina kan bikin begini, gini toh. Tapi
penggenapan Yesus itu dia menuntut lebih dari itu. Bahwa jangan niat memandang dalam wanita. hati, bahwa niat dalam hati juga itu sebuah kesalahan atau dosa, ya kan? Nah, maksudnya ini di sini yang mengikuti Yesus menuntut bahwa niat hati itu harus bersih juga, bukan hanya perbuatan. Iya, betul. Jadi memandang wanita harus bersih hati. Kapan memandang wanita dengan berzina, maka mata dicungkil. Ini yang tidak diterima hari. Saudara Adam setuju nggak? Kalau menurut Yesus berzina, hati harus suci. Di hukum Taurat, orang berzina dilempar batu, ya kan? Kalau di sini bukan hanya berzina doang, memandang wanita itu sudah dianggap dengan berzina. niat yang dengan niat untuk begini, ya itu kan begini. Ini kan begini. Perempuan ini kan jalan sendiri, dorong, ya kan? Terus Ari liatin. Dia liatin ini di mana? Ari nafsu liatnya, tapi yang dilihatnya suaminya, nafsunya ke suaminya. Maka dia ketika bernafsu begitu, maka dia dianggap berdosa. Solusinya menurut Yesus cungkil mata kan? Iya. Cungkil mata. Iya kan? Iya kan? Artinya saking bagusnya ajaran Yesus itu. Itu maksudnya. Anda aja yang matanya kelelapan lihat orang jadi makanya tidak mau cungkil mata. Itu menjaga manusia supaya tidak bermaksiat. Makanya kalau hati dari dalam hati itu harus bersih. Betul. Hati yang harus dibersihkan supaya tidak berzina. Tapi kalau sampai jatuh dan memandang wanita mengindah dalam hati, mata dicungkil. Jangan begini, kalau ini langsung 2, 1 aja. Gini. Karena di sini Tuhan Yesus tidak berbicara. Begitu. Saudara Ari ini menantang ajaran Yesus, gimana ceritanya? Katanya pengikut Yesus. Mata itu lebih baik buta di dunia daripada buta di surga. Tidak mungkin itu. Daripada buta di neraka. Lebih baik satu mata masuk surga daripada dua-duanya ke neraka. Jadi di sini Yesus menuntut orang yang masuk surga bersama bersih dia hatinya, bersih, tidak ada niatnya jahat. Kita dituntut bersih hatinya. Jangan mencuri, ya kan? Jangan mencuri. Kalau mencuri jangan potong gigi. memandang wanita. Boleh juga pahanya boleh nih. Nah, jangan. Nggak boleh. Jangan ada niat jahat. Kalau sampai ada niat begitu, solusinya menurut Yesus diapain? Matanya. Ini mah untuk menakut-nakuti aja ini Bang sebenarnya. Kalau cuma menakut-nakuti, iya, untuk apa orang cuma main-main aja tuh. Ya udah lihat aja. Seperti itu. Lihat aja kalau cuma menakut-nakuti. Enggak, itu beneran potong. Beneran cungkil. Itu buktinya ada orang kedapatan begini, Maria itu berzina. Karena itu belum digenapi. Kan belum digenapi. Belum digenapi. Baca nomor 17-nya. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Ketika sudah digenapi, melihat wanita dan mengingini dalam hatimu, harus matamu dicungkil. Dicungkil. Kalau besok masih melakukan, cungkil lagi yang sebelah. Besok nggak bisa lagi melihat wanita, cuman meraba-raba. Raba-raba aja, meraba. Apalagi yang mau dipotong? Kata Yesus, lebih baik matamu buta masuk ke neraka, masuk surga, daripada matamu dua-duanya utuh tapi ke neraka. Emosi hari ini tidak dikasih kesempatan bicara. Emosi dia. Emosi. Merah mukanya gara-gara tidak dikasih kesempatan bicara. Lama-lama dia lari ke sebelah rumah tetangga teriak. Aja istrinya orang bertengkar. Sudah merah telinganya. Tadi dia tahan emosinya. Emosi dia teman-teman. Emosi dia.
Emosi dia. Jengkel kali dia. Ya, ngamuk dia, ngamuk. Tengok kan, marah dia. Ngamuk. Tengoklah. Ngamuk dia, teman. Itu cungkil mata sama potong tangan itu bukan makna sebenarnya. Anggaplah itu seakan-akan terjadi, sudah terjadi kita lakukan. Tetapi itu kita harus bertobat, jangan dilakukan lagi seperti mimpi kan bukan nyata. Hanya bunga tidur kan, nah seperti mimpi, bagaikan mimpi itu tidak. Anggaplah seakan-akan kita sudah cungkil mata, potong tangan, potong kaki, tapi itu nggak terjadi. Itu maksudnya Bang Suma. Iya sudah, Jadi kalau begitu besok lakukan lagi. Kalau nggak ada efeknya kalau dilakukan lagi itu kebodohan Bang Suma. Tergantung orangnya sendiri lah itu kebodohan diri sendiri. Maka dari itu Yesus mengajarkan harus cungkil mata, Bang Ari. Kalau cungkil mata itu kebodohan Bang Suma, kebodohan diri sendiri. Itu perintahnya Bang Ari, perintahnya gitu. Enggak, Bang Maksuma itu bukan makna sebenarnya. Alamak. Kenapa Bang Suma kalau dikasih tahu ngeyel kalau dikasih tahu. Bukan begitu dalilnya begitu. Bang Suma ini pendeta senior nih yang jawab nih pertanyaanmu tadi. Pendeta senior ini yang bilang Henry Tan. Henry ini Tan. kamu dengar tadi kan, ini pendeta senior ini, profesor. Siapa ini, namanya? Namanya siapa? Enggak, dia enggak usah itu saya kasih tahu. Dia bilang tadi ke saya, anggaplah itu seakan-akan sudah terjadi. Henry Tan itu murid saya. Henry Tan itu murid saya. Aduh. Alamak. Maksudnya begini Bang Suma. Sahabat Mawardi. Kamu sudah mencungkil atau memotong tanganmu, tapi itu tidak terjadi. Seperti mimpi, mimpi kan tidak. Cuman mimpi nggak terjadi. Berarti besok melakukan lagi. Kalau melakukan lagi berarti itu sudah kebodohan. Roh Kudus sudah tidak ada dalam hatinya. Iya, makanya supaya tidak melakukan, makanya matanya betul-betul dicungkil. Aduh, sudahlah Bang Suma. Bang Suma, jangan terlalu dipermasalahkan itu. Bang Suma, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu Bang Suma. Aku kasih tahu Bang Suma, lakukanlah dalam hidup ini yang menyangkut keselamatan. Itu tidak menyangkut keselamatan Bang Suma. Ya Allah ya Karim. Kalau tidak cungkil mata masuk neraka. Aduh Bang Suma, Bang Suma. Makanya baca dalilnya Bang Ari. Enggak, misalnya kalau orang tidak cungkil baru dia bertobat, diampuni Bang Suma, dan jangan lakukan lagi. Tidak ada pertobatan situ, cungkil. Ngeyel terus sudah ngeyel, dikasih tahu ngeyel. Dicungkil matanya. Iya silakan Bang Suma cungkil matanya sendirilah. Iya, itu ajaran Yesus, bukan ajaran saya, Paman. Bukan Yesus Bang Suma, si Yesua. Iya, Yesua yang mengajarkan itu. Makanya nomor 48-nya dikatakan, karena itu haruslah engkau sempurna, sebab Bapakmu yang di surga sempurna. Jadi kalau misalnya kau ingin sempurna, matamu yang mencungkil kamu, yang memandang wanita, harus kau tosok ya matamu, supaya tak mutiroi lagi itu perempuan masiang. Ya tuh disangka Yesus. Lah kalau la quwata illa billah. Enggak Bang Suma, maksudnya ini iya, anggaplah seakan-akan kita sudah mencungkil mata betul kita, tapi anggaplah itu seakan-akan kita sudah lakukan itu, tapi tidak benar terjadi, kayak mimpi begitu. Kayak mimpi mencungkil mata begitu, tapi tidak terjadi dan kita harus minta pengampunan. Aduh Bang Suma, udahlah ngeyel terus, kalau dikasih tahu udahlah. Enggak ada untungnya bagi saya juga Bang Suma. Udah dikasih tahu ngeyel terus kalau dikasih tahu. Aduh. Sudahlah. Aduh Bang Suma. Apakah upaya? Enggak. Bang Suma nyembah Yesus. Kembali ke topik aja lah Bang Suma. Apa upah nyembah Yesua? Ya upah menyembah Yesua ya dikasih apa? Keselamatan lah Bang Suma. Aduh.
Aduh, Bang Ari. Bang Suma, kalau upah mengikut Nabi Isa apa upahnya coba? Cungkil mata kalau memandang wanita dengan nafsu. Cungkil mata, nggak bisa Bang Suma lah yang cungkil matanya sendiri deh. Iyalah, itu kebodohan Bang Suma. Itu kebodohan orang bego itu Bang Suma. Iya, kebodohan tanyalah diri Yesus sendiri. begitu. Yesus, itu kebodohan. Yesus tanyalah Iya, Yesus kebodohan begitu. lah. Yesus, artinya kau bilang Yesus itu kebodohan. Enggak, itu kiasan, bukan makna sebenarnya Bang Suma. Bagaimana Kayak ceritanya? Pohon ara tidak berbuah. Baca nomor 48. Pohon ara tidak berbuah. Kau bilang ambil buah pohon ara Karena baru dimakan. Bapa itu Aduh, di Bang surga Suma. sempurna, maka kamu Kayak juga pohon harus aranya sempurna. bilang, diambil katanya itu pohon ara Begitu. baru dimakan. Itu tidak begitu maksudnya Bang Suma. Itu fakta, itu bukan berbicara tentang Kamu penggenapan bilang Torah. ambil pohon ara, Berbeda. diambil buahnya baru dimakan. Padahal itu bukan makna sebenarnya. Itu berbeda. Ini sekarang sedang membahas tentang kesempurnaan Iya. Torah, Iya, penggenapan benar. Torah. Nggak ada Iya. hubungannya dengan pohon ara. Nggak ada hubungannya dengan ini. Ini penggenapan hukum Torah, yaitu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Ahli Taurat tadinya hanya dilarang berzina. Begitu kesempurnaan yang agama yang lebih benar, bukan hanya sekadar berzina, mendekati zina saja, yaitu kau melihat kemudian Adam dan kau jatuh cinta sama Adam, kau nafsu sama Adam, maka kamu harus matamu dicunggil. Itu juga enggak, ini saya kasih engkau perumpamaan yang Bang Suma. Misalnya kalau orang tua tuh anaknya nakal, kalau orang tua anaknya nakal, baru orang tuanya bilang, kalau kamu melakukan kesalahan nanti saya hukum kau, nanti tanganmu itu saya pukul atau nanti kamu saya tinju karena anaknya nakal. Tapi apakah orang tuanya melakukan betul itu? Apakah orang tuanya betul-betul melakukannya? Tidak kan? Sama gitu Bang Suma. Kalau kalau Ini ada seorang anak Taurat, ini bukan begini, main-mainan. saya kasih kau perumpamaan Bang Suma. Kalau ada Ini bukan anak nakal kan, main-mainan. kalau ada anak nakal baru orang tuanya ancam, apakah orang tuanya lakukan betul? Iya, Kalau ini orang bukan, tuanya lakukan ini betul, bukan itu berarti bercanda ini. orang tuanya yang bodoh. Ya Allah, Yesus dibilang bodoh. Ini perumpamaan Bang Suma. Aku kasih kau contoh tuh. Misalnya ada anak nakal tuh, baru orang tuanya ancam. Apakah orang tuanya ini betul-betul melakukan perbuatan itu ke anaknya? Misalnya kalau kok enggak, kalau misalnya ada sesuatu yang diambil anaknya. Misalnya seorang ibu toh, seorang anak mengambil kue yang disimpan ibunya kan, baru ibunya tahu, baru dibilang ibunya, nanti tanganmu saya potong loh kalau kau lakukan. Apakah ibunya betul-betul memotong tangannya? Kan tidak Bang Suma. Kalau ibunya betul-betul potong tangannya, berarti itu orang tuanya yang bodoh. Itu maksudnya Bang Suma. Gimana Bang Adam Yesus yang bodoh? Sudah dikasih contoh-contoh yang kau nggak bisa paham, nggak bisa ngerti, udahlah. Itu contoh Bang Suma. Orang tua itu karena kasih Bang Suma, karena kasih Tuhan juga kasih, orang tua sama anaknya juga kasih, begitu maksudnya. Jadi tidak dilakukan betul. Misalnya kalau anaknya Bang Suma nakal, Sunan bilang sama anakmu Bang Suma, nanti gue potong tangannya loh kalau kamu suka ambil begitu. Tapi apakah Bang Suma memotong betul tangan anaknya? Kan tidak. Begitu Bang Suma. Nah, itu contoh Bang Suma, example Bang Suma. Jadi itu tadi itu anggaplah sudah terjadi, tapi jangan kita perbuat lagi. Kalau kita perbuat lagi itu berarti Roh Kudus sudah mati dalam diri kita kalau ulang-ulang terus. Ulang-ulang kesalahan berarti Roh Kudus dalam tubuh kita sudah mati. Dalam tubuh kita itu sudah bukan lagi Roh Kudus tapi roh setan. Bang Suma, orang yang selalu mengulang-ulang kesalahannya itu Roh Kudus dalam dirinya itu sudah mati. Tapi dalam dirinya itu roh setan, roh hantu gitu. Iya. Nggak lucu dia Bang Suma. Sudah dikasih contoh, masa Bang Suma nggak paham lagi tuh.
Yesus yang mengancam, Yesus yang mengajarkan, bukan saya, Bang Iya Ari. deh, iya deh. Ya itu terserah Bang Suma, iya. Bukan Kamu terserah anggap saya. ini. Yesus yang mengajarkan begitu. Jadi kalau Bang Suma, menurut Bang Suma ini solusinya apa dong? Solusinya jangan memandang wanita dengan nafsu. Ya iyalah. Nah sama di Islam memang kalau memandang wanita di Islam boleh. Karena kapan memandang wanita nafsu, mata dicungkil. Gimana Bang Adam? Gimana? Gini ya? Enggak begini Bang Suma. Gitu. Ini kita di topik begini saya kasih jawabannya ya. Menurut ini Pak Pendeta tadi yang saya dia bilang, anggaplah seakan-akan itu mata kita sudah dicungkil betul. Tetapi sudah dianggap aja. Tetapi kita harus bertobat, jangan lakukan itu. Kalau dilakukan lagi besok atau lusanya itu kebodohan sendiri. Begitu maksudnya Bang Suma. Itu orangnya sendiri yang bingung. Benar-benar cungkil. Supaya tidak melakukan lagi. Kalau benar-benar cungkil itu kebodohan sendiri. Itu ketaatan. Udah diulang-ulang terus, bosan deh diulang-ulang terus, capek deh. Capek deh. Itu ketaatan. capek deh Bang Suma. Bang Suma, udah dah. Kita kembali ke tema, kembali ke laptop aja, kembali ke laptop. Jadi kalau Bang Suma, aku mau nanya. Dari aku juga ternyata. Bang Suma dikasih dong ya deh. Bang Ari. Toh. Iya. Ayo pikir aku yang paling lucu di sini, ternyata ada abang yang paling lucu. Enggak, aku sudah kasih tahu jawaban yang benar, Bang semuanya masih ngiyel-ngiyel terus. Nah, urusan kita itu menyampaikan kebenaran aja, Bang. Urusan dia lah. Enggak, begini aku sudah kasih jawaban tadi, bilang anggaplah itu seakan-akan mata kita sudah dicungkil betul. Anggaplah. Dia anggaplah. Itu cungkil beneran. Yang penting Bang Ari udah. Kalau cungkil beneran itu kebodohan Bang Suma. Itu memang dalilnya begitu. Enggak. Masa cungkil rohani? Ini Bang Suma ini. Ini Bang Suma yang enggak paham formatum kayak Ponara dulu tuh. Dia bilang betul, Ponara itu diambil buahnya baru dimakan. Mana ada Ponara diambil buahnya baru dimakan. Itu perumpamaan Bang Suma kayak ini Ji. Masalahnya ini penggenapan. Kayak Ponara katanya diambil buahnya baru dimakan. Kan enggak begitu maksudnya. Maksudnya enggak begitu. Bukan begitu, bagaimana? Di Bibel itu banyak kiasan Bang Suma. Itu bukan kiasan, itu makna sebenarnya. Bang Suma. Serius. Udah. Udah makna sebenarnya. Itu bukan hiasan, itu makna yang sebenarnya. Kembali ke laptop aja. Udah Bang Suma, udah. Mau dengar penjelasan? Udah Bang Suma. Bang Ari. Iya. Udah dah. Coba Bang Adam, Bang Adam nanya tuh. Bukan saya, maksudnya ini tetangga saya yang kasih jelas ke saya. 100 istri. Ini dia begini. Ini dia perbandingan antara hukum Taurat dengan hukum yang dibawa Yesus. Kalau hukum Taurat itu perbuatan saja yang termasuk di dalam dosa, tetapi kesempurnaan yang dibawa Yesus, niat dalam hati juga sudah termasuk. Iya, seakan-akan dalam hati, seakan-akan itu sudah terjadi. Belum. Itu maksudnya bukan itu hiasan Bang Suma. Aduh Bang Suma kayak Ponara aja di maksudnya Ponara di artinya salah. Di sini. Maksud tetanggaku itu begini dia Bang. Di sini kita dituntut agar lebih baik dari hukum Taurat, lebih baik dari orang-orang Farisi, lebih baik orang-orang. Iya, maksudnya kita harus lebih baik dari orang Farisi daripada apa ya? Iya, kita benar-benar 100 ces dulu. Maka kalau ada yang memandang wanita, maka kalau ada yang memandang wanita, dicungkil matanya. Boleh memandang. Belum selesai. Tunggu dulu Bang Suma, belum selesai. Belum selesai Bang Suma. Bang Suma. Jadi Bang Ari. Jadi kalau kita mau memandang, biar tidak dicungkil, pandang satu kali aja, karena yang berzina begini
itu Maria yang itu kan dimaafkan sama Yesus, dia langsung bertobat. Iya, jadi Maria aja yang bersih kan dimaafkan tuh. Masa kita enggak dimaafkan? Berarti enggak ada dong. Mangdangnya begini. Jadi kita itu melakukan dosa itu sekali aja. Iya. Kalau terulang-ulang itu kebodohan sendiri, itu kebodohan. Itu potong betul, seperti itu Roh potong Kudus itu, dalam diri sudah cungkil. tidak ada itu. Jadi sekali aja. Sekali aja jangan kalau diulang ya terserah kau sendiri yang tanggung Kalau besok akibatnya dia gitu. melakukan lagi baru dicungkil kan? Iya, tanggung sendiri akibatnya lah gitu. Nah, begitu Bang Suma. Cungkil juga. Aduh, udah deh, Iya kan, Bang Adam? Cungkil kan kalau 2 kali? Iya, contoh Yesus kan begini. Kan ada yang berzina, ya kan? Itu berzina. Iya, pelacur pindah Bang Suma, pelacur aja Yesus maafkan, apalagi cuma melihat aja begitu. Masa enggak dimaafkan? Tapi jangan ulang lagi Bang Suma. Kalau diulang cungkil kan? Kalau diulang ya salahmu sendiri, kamu sendiri akibatnya. Iya, cungkil kan? Cungkil kan? Tidaklah Bang Suma. Kalau mau cungkil juga terserah kau kan tanggung sendiri akibatnya. Begitu Bang Suma. Jadi di sini Bang Suma. Jadi di sini menerangkan bahwa hukum yang dibawa Yesus ini lebih sempurna dari hukum Taurat, maksudnya lebih bersih. Ya, kan iya. gitu. Bang Suma maksudnya begini Bang Suma. Yesus itu membawa hukum, banyak orang yang berpendapat kalau kedatangan Yesus Masih itu hukum ringan. Hukum ringan, padahal kedatangan Yesus itu hukum semakin berat. Karena tidak melakukan, hayalin aja, lamunin aja sudah dosa, apalagi kalau melakukannya. Maksudnya begitu, kedatangan Yesus ini ke dunia ini bukan meringankan hukuman, tapi hukuman itu semakin ketat. Hukuman semakin ketat, bukan semakin ringan begitu. Peraturan semakin ketat lah. Aturan semakin ketat, bukan aturan semakin renggang, begitu maksudnya. Maksudnya begitu. Kedatangannya itu bukan Yesus mengajarkan cungkil mata, Ari mengajarkan cungkil otak. Enggak, maksudnya begini, kedatangannya itu bukan meringankan, tetapi semakin berat begitu, karena dilakukan dalam hati aja udah dosa, apalagi melakukannya secara langsung, begitu maksudnya. Nah, begitu dihayalin aja sudah dosa, apalagi kalau melakukannya secara langsung begitu. Jadi kedatangan dia bukan untuk meringankan hukum, tapi hukum itu semakin ketat, peraturannya semakin ketat begitu. Peraturan hukum semakin ketat dengan kedatangan Yesus Masih, begitu maksudnya Bang Suma. Jadi kalau kita kembali ke laptop aja lah. Jadi kalau sekarang belum ada yang cungkil matanya, ya kan? Berarti kebanyakan orang mati-mati rasa juga. Lihat yang pendek-pendek. Sebenarnya kalau orang dengar firman itu baru dia lakukan betul, berarti kebodohannya sendiri. Nah, kan buktinya kan sampai sekarang belum ada yang dicungkil, berarti iya, belum ada yang enggak, mungkin juga ada yang lakukan, tapi itu kan kebodohannya sendiri, dia nggak paham firman. Nah, begitu. Wih, mantap nih, nggak paham firman kalau dia, wih aku terima kasih yang kasih. Begitu Bang Suma, karena nggak paham firman jadi ya nanggung sendiri akibatnya gitu. Lah, cungkil. Iya, itu hak pribadi, mau cungkil ke potong ke itu hak pribadi masing-masing, nggak ada yang larang. Enggak dong, itu kan perintah ada Yesus. Hak asasi manusia kan, hak pribadi masing-masing itu. Kayak mau nyembah patung silakan lah, nyembah patung itu hakmu, tapi kau tanggung sendiri nanti akibatnya kan. Gitu. Jadi begini, Bang Ari, ya kan, dari hukum Yesus ini dia kan lebih baik dari hukum Taurat. Kalau malam istri minta jatah, kita tidak kasih. Besoknya hari Minggu. Nah, abang jangan ke gereja dulu, sebab
hati istri abang masih sakit. Dia kan sakit hati karena kita tidak kasih jatah semalam. Nah, harus abang begini dulu baru pergi berdoa. Gitu. Ya itu bang, yang itu sebelum kau mempersembahkan persembahan, jika kau ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan dulu, pergi ke saudaramu, minta maaf, berdamailah dengan saudaramu, baru kamu kembali. Nah, baru bawalah persembahan itu kan begitu, sama lah itu. Iya. Nggak ngerti, Bang Ari nggak ngerti dia maunya cungkil mata. Aku nggak ngerti kan, aku kan sudah tahu semua itu Bang Suma. Kalau Bang Ari ini Ya sukanya Bang Adam nanya lagi ke Bang Suma pertanyaan dong, mau nanya apa itu? Kalau Bang Adam di gereja mana Bang Adam? Mesianik. Bang Adam masih LAI kali, masih pakai LAI ya? Apa LAI bang? Iya, terjemahan LAI. Intinya cungkil mata udah. Pakai Yesus sama Allah kan? Iya, Bang Ari dan Bang Adam, kita istirahat dulu yuk. Jam 3 di sini. Oh ya, istirahat, besok baru dilanjut ya. Oke Bang Suma. Jadi enggak, topiknya apa? Upah nyembah Yesua ya mendapat keselamatan. Nah, iya, besok lah kita bahas itu ya Bang ya. Iya. Tapi saya sudah siapkan sendok untuk cungkil matanya Bang Ari kalau masih mau lihat Ya perempuan. itu hak pribadi masing-masing Bang Suma. Oke. Kan ada kan namanya HAM tuh, hak asasi manusia kan. Maaf Temija. Jadi ajaran Yesus ditinggalkan. Bukannya ditinggalkan. Itu bukan makna sebenarnya, itu cuma peringatan aja. Tidak terjadi betul. Kayak misalnya kalau orang tua sama anak, orang tua mengancam anaknya, apakah orang tuanya itu menghukum betul anaknya? Kan tidak. Begitu Bang Suma. Syukran sahabat. Tidak menghukum betul anaknya, cuma diancam aja gitu. Masya Allah. Oke, selamat malam ya, mau istirahat juga dulu. Ini kita tutup ini Bang Ari masih ngomong sendiri dia di berkati kita semua, depan haleluya. HP-nya dia ngomong terus dia. Oke Bang Suma, bye-bye. Bye. Oke Bang Suma, buka maskernya dulu dong, penasaran. Hai siapa dia? Buka masker dong Bang Suma. Iya, besok ya. Besok ya. Dadah. Oke Bang Suma, iya. Dadah, makasih. Bang Suma, itu tangannya gini kenapa tuh yang bunyi tuh? Ngepal itu tangannya itu kenapa tuh? Nakike subolong. Oh, enggak, lah pakai apa? Pakai balsem. Biar kelihatan biar kelihatan bagus, kelihatan kan? Pedis. Itu kulit mati Bang Suma. Iya, kulit mati ya, harus iya. Kutil ini, kutil. Oh, kutil. Iya, pakai apa? Itu kan banyak obatnya. Banyak obatnya itu Bang Suma. Masa obatnya paling cuma 10.000, 20.000, masa Bang Suma nggak bisa beli obatnya sih? Ini yang kupakai cungkil mata Bang Ari. Oh, indah kan di apotek kan obatnya banyak Bang Suma. Iya, Bang Suma kan duitnya banyak, masa nggak bisa beli obat sih? Iya, besok beli Kalpanax. Aman. Iya, belilah obatnya Bang Suma, kan duitnya banyak. Iya, besok beli Kalpanax. Duitnya banyak pun nggak bisa beli obat. Oke Bang Suma, siap. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua, sukses selalu. Amin. Haleluya, amin. Oke Bang Suma, bye-bye. Iya, bye. Jangan lupa cungkil. Bang Suma. Udah. Bang Ari teh masih mau dia ngomong. Kita udah habis tenaga aku tertawa teman-teman. Lucu Bang Ari ini. Dia Yesus pun dibantah. Kalau ada yang menjalankan perintah Yesus katanya itu bodoh, itu konyol kata dia. Kalau ada yang menjalankan perintah Yesus konyol, bodoh, itu kebodohan. Anggap saja itu sudah anggap sudah, tapi itu cuman majas katanya, itu hiperbola aja kata dia. Aduh, parah.
Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada saudara saya non-muslim, khususnya Kristen, Katolik, kalau ada kebenaran yang aku sampaikan itu nyakitin hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tugas saya sebagai seorang muslim diperintah dalam Al-Quran untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kami harus menegakkan kebenaran itu adalah hak yang perlu diperjuangkan, dan kebatilan itu harus sirna dengan cara mengajak orang lain untuk meninggalkan kejahatan seperti yang telah dicontohkan para nabi. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya, Dinda Dito dan semua moderator yang ada, netizen yang ada, yang memberikan gift, Masya Allah luar biasa. Saya mendoakan seluruhnya yang ada di sini di YouTube, panjang umur, sehat selalu, rezekinya makin bertambah, berbahagia bersama dengan keluarga, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rin, syukran sahabat Rin, barakallahu fiik. Ari yang jungkil mata, saya matanya yang bengkak gitu loh. Ari, kau yang jungkil mata yang bengkak saya. Oke teman-teman, permisi ya. Sampai besok kita jumpa lagi ya. Terima kasih.